Selamat datang lagi di Britpot edisi kemerdekaan. Kali ini kita akan membicarakan hal yang sangat sensitif. Tapi sebelumnya apa namanya? Masih ingat ya kebiasaan kita ngobrol tentang sebuah buku yang diceritakan di eh, buku Rabu, biasanya setiap Rabu. Kali ini kita agak lompat karena kebetulan kita akan menghadapi 17 Agustus dan eh, ada buku yang baru dibahas yaitu Manusia Indonesia karya Muchtar Lubis dan kita akan coba bahas itu untuk merayakan kemerdekaan kita. Kita akan membahas dari perspektif kita masing-masing. Kami di sini ada Gus Emil. Oh ya nggak usah dikenalin lah, udah sekian lama masa masih mesti dikenalin juga. Ya, pertama saya mau ke Bang Tovan. Bang Tovan, recap apa sih bukunya Muchtar Lubis itu? Ya, halo, selamat pagi. Karena di tempat gua lagi pagi nih. Dan karena ini adalah edisi kemerdekaan, selamat apa ya? Selamat kemerdekaan lah gue bilang untuk ke Selamat 80 tahun. bukan. Selamat memikirkan apakah kita sudah merdeka atau belum. Selamat ulang tahun ke-80 Indonesia. Gitu. Iya, Oke deh. 80 tahun ya Le- kita ya. Lebih netral ya. 80 tahun. Heeh. Kenapa kita harus netral? Apakah karena kita warga negara yang baik? Oh enggak, Britpot nggak pernah netral. Silahkan, se ekstrim-ekstrimnya. Nah itu, ini juga kan kembali kenapa Muchtar Lubis tulisannya harus kita angkat kembali tentang manusia Indonesia karena seharusnya ini terus direfleksikan ya tiap saat ya. Ini kayak semacam konyol-konyolannya Muchtar Lubis atas pengamatan dia selama dia hidup sebagai seorang jurnalis, aktivis, penulis yang melihat karakteristik Indonesia dari zaman ke zaman, dari sebelum kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, itu. Dah tulisannya memang penuh kekonyolan karena ada kontradiksi-kontradiksi yang dia lihat terhadap bangsa Indonesia. Ada 5 karakter yang dianggap buruk dan satu karakter yang kita bisa dibilang semua orang Indonesia tahu bahwa kita adalah karakter yang kreatif dan artistik. Gua recap dulu 5 karakter yang dianggap Muchtar Lubis itu buruk adalah karakter orang Indonesia itu munafik. Terus yang kedua adalah enggan bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang ketiga percaya tahayul. Yang keempat berjiwa feodal. Dan 5 adalah berkarakter lemah gitu. Dan karakter-karakter ini dia lihat sebagai kelemahan atau keburukan orang Indonesia. Kita sempat Apa aja tadi, bahas sorry? Apa aja tadi pertama, sorry. ada 6 ya, tapi 5 karakter terburuknya. Gua ulangi, satu munafik, dua enggan bertanggung jawab atas perbuatan, tiga percaya tahayul, empat berjiwa feodal, dan kelima adalah berkarakter lemah. Oke. Nah, jadi memang karakter-karakter ini akan menjadi diskusi kita yang harusnya lebih menarik karena kemerdekaan harus kita angkat kembali sebagai bentuk refleksi diri sebagai sebuah bangsa. Kalau enggak, gue yakin karakter ini akan bermuara kepada kasus-kasus besar Indonesia kenapa kita nggak maju-maju gitu. Walaupun kalau gue sih lebih agak mau sedikit nakal dalam melihat 5 konsep buruk ini. Karena pertama, 5 konsep buruk ini ada juga di negara di luar Indonesia. Banyak. Boleh gue tanya dikit nggak Bang Tovan? Silahkan. Boleh, monggo, monggo. Kenapa kok nggak ada kenapa kok nggak ada polanya sih? 5 yang baik, satu yang buruk. Nggak tahu. Sorry, 5 yang buruk, satu yang baik.
Mungkin gue belum baca bukunya, gue jujur aja nih, terus terang ya. Memang bukunya Serius, pendek. belum baca? Belum, gue niat mau baca tapi belum sempet. Waktu itu habis dikirimin gue mau baca. Maksud gue yang artistik atau kalau nggak salah waktu di Brit review rebuan lalu itu ngomongnya tentang kreativitas ya. Orang Indonesia kreatif ya. Mungkin nggak sih Mokhtar Lubis tuh approach-nya bilang kreatif tuh gara-gara eh orang Indonesia atau datangnya dari angle di mana kita pengennya atau kita tuh rata-rata tuh maunya kreatif aja, nggak terstruktur, nggak pakai perencanaan, gimana ntar aja. Jadi kalau misalnya apa yang di depan mata itu yang kita manuver, kita kerjakan. In a way itu kan juga menggambarkan tidak apa Ketidakmampuan Mukhtar Lubis menstrukturkannya. atau refleksi dari orang Indonesia yang nggak bisa kalau dikasih struktur gitu, maunya fleksibel, ngalir, nggak pakai planning dan gimana ya mengkomparis. Misalnya kalau bikin sesuatu atau kalau berhadapan sama orang Amerika atau orang Singapura lah misalnya, kan nggak bisa kreatif-kreatif banget. Semuanya itu harus ada SOP-nya, ada prosedurnya, harus ada eh, pakemnya, harus ada sequence urutannya. Gua nggak tahu, gua nanya ini. Jangan-jangan ke sana arah artistik atau kreatifnya. Kalau misalnya begitu berarti enam-enamnya di narasikan secara eh, jelek dong. Bisa jadi kalau kalau kita kait-kaitkan antara 1 dengan 5 itu artistik bukanlah sesuatu karakteristik yang tangguh ya sebagai sebuah bangsa, ya bisa jadi 1 ini juga bagian dari apa istilahnya? Escapism. Escapism. Ya bahasa Indonesianya gue apa yang Escapism. cocok? Escapism tuh bahasa Indonesia apa ya? Eskapologis ya. Gue lupa Itu istilahnya tuh kalau di bahasa Indonesia. pelarian. Semacam pelarian dari semua keburukan bahwa kita adalah. Tapi kalau kita lihat konteks tahun 70-an, ada upaya-upaya kalangan seniman, penulis dan lain-lain untuk memajukan kualitas seni sebagai komoditas. Mungkin juga bisa hal itu ternyata kontradiktif dengan yang 5. Karena ada satu kritikan di bagian akhir dari buku tersebut bahwa dari Prof. Sarlito kalau nggak salah atau Margono, saya lupa, kakeknya Prabowo, mungkin Prof. Sarlito kalau nggak salah, yang menyatakan bahwa karakteristik manusia yang artistik itu harusnya berbanding lurus dengan karakter pekerja keras dan ulet gitu, disiplin. Karena tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang artistik jika orang tersebut tidak memiliki kemampuan dasar seperti disiplin, berkeinginan kuat, dengan jari jemari yang terlatih. Nah, itu disebutkan dalam kritik-kritik tersebut. Itu Sarlito. Sarlito, gue harus buka lagi catatan-catatan gue tempo lalu yang gue ini kan jadikan bahan untuk gue sebagai guest di kanal Brit ya. Tapi itu kalau nggak salah Sarlito, Prof. Sarlito yang mengeluarkan statement itu. Seorang psikolog dari UI ya, almarhum. Kalau kreatif menurut gue sih sebenarnya goal driven ya. Kalau kreatif nih kalau kita bahas Artistik ya disebutnya. oh dia Artistik. artistik. Bukan Bukan kreatifnya kreatif aja. ya. Salah gua. Salah kalau gitu gua. Artistik beda ya sama apa sama Tapi Kreatif artistik adalah bagian dari problemnya buat artistik. gua gimana cara bandingin kita lebih artistik daripada orang lain gitu. Nah, itu juga. well that's the real issue actually karena Munafik kemarin di Brit Bang Tovan Malaysia juga munafik enggan bertanggung jawab juga ada dan sebenarnya ini semuanya sama dan itu juga kritik gua ya di terhadap ini karena gua kan bawa isu Geert of Hofstede bukunya Cultural Dimension. Dia itu riset di seluruh dunia bahwa sebenarnya ada 6 dimensi dari kebudayaan dunia masing-masing negara. Pertama power distance gitu ya.
indeks jarak kekuasaan makin tinggi. Kita tuh tinggi power distance-nya, artinya makin nggak enakan sama orang yang dianggap lebih tua, lebih senior gitu ya. Oh, oke. Nah, itu power distance ya. Terus skor Indonesia 78. Ada juga individualism sama kolektivism. Kita skornya rendah, artinya sangat kolektif, artinya konformis, nyari apa namanya apa yang dimaui oleh kelompok itu yang diutamakan. Yang ketiga masculinity versus Hmm. femininity, maskulin versus feminin ya. Yaitu apakah menghargai kompetisi, pengen menonjol gitu ya. Kalau Indonesia 4-6 di tengah cenderung, tapi punya kecenderungan menghindari konflik dan menghargai apa namanya, nggak boleh, orang sebaiknya nggak usah menonjol lah gitu ya. Hmm. Uncertainty avoidance, menghindari ketidakpastian, itu skor Indonesia juga di 48, sedang gitu ya. Sejauh mana merasa tidak nyaman atas ketidakpastian nih, biasanya yang uncertainty avoidance itu aturan berupa culture, belief itu apa namanya kuat sekali dipegang gitu. Sementara kalau yang uncertainty, yang lawannya bukan uncertainty avoidance, istilahnya apa ya? Lupa gue. Nah, yang itu justru mereka nggak pegang tuh apa aturan-aturan seperti itu. Long term orientation sama short term normative orientations. Nah, ini kita nilainya tinggi, cenderung berpikir strategis, sabar dan pragmatis ya. Ada Kita ditambahin cenderung berpikir strategis. Ya, strategis, itu agak-agak. sabar Is it? dan pragmatis. Pragmatisnya itu loh, strategis pragmatisnya itu. Artinya strategis bukan strategis untuk apa namanya untuk melihat ke depan, tapi dalam rangka Ini pasti bersikap tulisan pragmatis. akademisi nih. Emang iya, memang Kemana-mana Hofstede dokter semuanya benar. bidang Apa ceritanya strategis pragmatis? Gimana caranya strategis Hofstede pragmatis, coba? kenapa? Gimana Kontradiktif caranya Tuh, ya. terakhir strategis ya. pragmatis? Terakhir indulgence sama restrain versus restrain. Jadi Indonesia skornya 38, yaitu menahan diri. Nah, kalau dilihat ini That's sebenarnya not true. hmm, Not true. lu kali yang nggak menahan diri. Gimana Bang Tovan? Indulgence, sabar terhadap indulgence. Kita itu coba dengan cara eh, apa tabiat di sosial media itu, obviously kita itu seneng dopamin yang cepat itu. Eh, itu bukan indulgence, Beda apa beda namanya? beda story itu kalau pakai. Difference, different apa? Nggak, beda story kalau 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 di sosial media itu pertama ada keberanian kolektif. Terus kedua ada apa namanya? Ada front stage, backstage ya Bang Tovan kalau secara sosiologi. Karena di Ya. backstage mereka mereka apa namanya? Backstage-nya nggak kelihatan, mereka bisa hidup dengan role play yang mereka ciptakan masing-masing. Itu akhirnya keberanian jadi sangat sangat ini sangat brutal gitu. Sebelum Bang Tovan, gua apa namanya mau mengundang Gus Emil. Gimana Gus? Ini manusia gue Indonesia itu seperti apa? gue gini ya, kayak biasa gue kan selalu subjek sentrik ya, jadi gue mungkin akan membayangkan nih ya kalau misalnya Muchtar Lubis tuh hidup di tahun 2025 ini tepat di hari kemerdekaan ini ya, dia akan berpidato mungkin kurang lebih kayak gini ya. Merdeka dari apa? Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini bangsa kita berulang tahun ke yang 80. Merdeka katanya, bebas katanya, tapi kita harus bertanya, merdeka dari apa? Dan merdeka untuk jadi siapa? Dulu mereka dijajah oleh senapan. Sekarang mereka dijajah oleh layar dan algoritma. Mereka bilang bebas berbicara, tapi hanya menyuarakan apa yang sedang ramai, bukan yang benar. Mereka semua, kita, merasa cerdas, tapi hanya bisa mengulang, bukan berpikir. Mereka tampil seolah tahu segalanya, padahal tak berani bertanya siapa diri mereka sendiri.
Mereka semua bicara soal keadilan, tapi malah menitip anak dan membeli jabatan. Mereka mengutuk korupsi sambil melicinkan jalan. Mereka bangga jadi warga digital, tapi lupa jadi warga negara. Mereka cinta bangsa, selama tidak mengganggu kenyamanan pribadi. Gotong royong sudah berubah jadi repost massal. Empati hanya muncul saat trending. Kini mereka tak lagi dijajah bangsa asing, tapi kita semua belum lepas dari penjara kemunafikan kolektif. Saudara-saudara, merdeka bukan hanya soal upacara dan bendera. Merdeka adalah keberanian untuk berpikir jujur, berdiri tegak tanpa topeng, dan bertindak dengan nurani. Meski tidak disukai, meski tidak viral. Kalau tidak begitu, maka kemerdekaan hari ini hanya seremonial, peringatan tahunan tanpa kesadaran. Dirgahayu Republik Indonesia nanti. Semoga suatu hari nanti manusianya juga merdeka. Terima kasih. Mari lanjut selfie. Ya. Are you Tapi kalau serious, satu-satu Wak? ya di ini ya tadi gue inget tuh Bang Tovan bilang yang pertama tuh munafik. Munafik sama hipokrit itu sama ya? Iya, Atau ada sama. bedanya mungkin dikit ya? Mungkin itu kayak yang waktu itu gue singgung di after party di Brit Ribuan itu mungkin karena ya tersuburkan sedikit banyak ya karena attitude kita yang harus mengedepankan harmoni itu sih. Kalau itu stereotip yang iya di tempat lain juga ada. Tapi di kita menurut gua memang itu agak kental gitu. Makanya kadang-kadang gua kalau misalnya eh, lagi bukan liburan ya, tapi kalau kerja misalnya lagi di luar negeri, terutama di Middle East itu, kadang-kadang orang sana ada salah satu karakter utama yang disenangin tentang orang Indonesia. Orang Indonesia tuh nggak pernah komplain, jarang komplain. Apa aja yang dibilangin ya iya aja gitu dan very friendly towards authority gitu. Eh, dan kalau misalnya ada sesama ekspat atau sesama orang Indonesia, sesama tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu kumpul, ada kadang-kadang celetukan-celetukan komplain tentang policy atau tentang apa yang dikerjakan sama pimpinan di perusahaannya atau tentang negara tempat dia berada. Tapi itu cuma jadi konsumsi internal kalangan tertutup yang apa namanya di tempat di mana mereka berada, di tempat mereka merasa safe space untuk menyampaikan itu. Karena sangat khawatir orang Indonesia dan orang lain juga ada, tapi ini kentara di kita dan stereotip yang menurut gua itu valid ya. Sangat kental perasaan untuk takut kehilangan privilege atau power karena tidak terasosiasi sama orang yang kuat atau kelompok yang sedang berkuasa. Atau ya dalam konteks ini tentunya struktur perusahaannya. Jadi kalau itu hypocritical atau munafik itu stereotype, nggak semuanya. Obviously gue mencoba untuk nggak masuk ke dalam lingkaran itu. Tapi tentunya itu yang terasa juga sama kita. Dan itu terbukti orang sana suka sama kita, orang sana suka sama pekerja Indonesia karena itu. Oke, Kalau- gue cuma menambahkan ya. Jadi sebetulnya selalu ada faktor alam ya kalau misalnya kita melihat karakter bangsa kan. Dan sepertinya seandainya Muchtar Lubis masih hidup 2025 ini dengan dulu tahun 70-an dia berpidato, ada hal yang tidak berubah gitu. Bangsa Indonesia ini belum jadi bangsa ya. Kita butuh 20 tahun lagi ya kan, 100 tahun untuk jadi bangsa kan. Nah, manusia Indonesia ini semua itu tuh kayak punya kondisi psikologis takut untuk tidak berkelompok. Dan itu kita bisa paham ya. Pertama, Indonesia ini kan negara kepulauan yang terpisah. Namun untuk bisa survive, kehidupan individu tuh nggak relevan. Jadi memang kehidupan itu tuh sangat bergantung pada hubungan sosial. Itu kayak memberikan efek psikologis buat kita semua tuh kayak lebih baik menyesuaikan diri dengan kelompok daripada dikucilin atau That's kehilangan true. akses gitu ya. Kalau zaman sekarang apa ya daripada kita itu di cancel di media sosial ya mending ikut ngebully bareng gitu ya. Nah, dan juga gini, meskipun Indonesia sini subur, kita kadang mesti paham juga bahwa Indonesia itu dibentuk dari alam yang tidak ramah gitu. Kan Jawa itu pusatnya volcano dunia gitu kan. Jadi apa ya, bencana itu kayak udah apa ya, nggak ada bencana nggak Indonesia gitu loh. Jadi kalau ada bencana alam baru itu Indonesia gitu. Ya itu kayak bikin apa ya penerimaan kultur kita untuk sabar, nerimo, nggak ngelawan sistem gitu kan. Nah saya jangan ganggu harmoni. Kalau emang udah apa namanya, jadi cuma itu jadinya terejawantahkan celakanya kalau kalau misalnya kita kena bencana kan ya udah dari Tuhan nerimo aja. Nah kalau sekarang kan kayak case kasarnya gini ya, kita disiksa sama penguasa, oh ya udah nerimo aja itu bencana juga kok gitu kan. Bencana aja punya penguasa kayak gitu gitu. Kita harus nerimo gitu. Jangan ngelawan alam. Kalau alam udah ngasih penguasa kayak gitu, terima aja gitu loh, disiksa gitu kan.
Nah, terus habis itu di satu sisi juga alam tropis kita bikin lahannya subur. Jadi kita orangnya tuh nggak agresif, menghindari konflik karena kemana-mana itu kan ada rejeki gitu kan ya. Nah, jadi gimana pun juga sepertinya emang selama alamnya Indonesia ini nggak berubah, kayaknya ada kan katanya orang Jawa itu kan ada apa ya, ada yang memang karakter lahir dan karakter yang terbentuk ya. Sebenarnya karakter yang emang udah natural di alam Indonesia itu memang dicipta apa ya, membuat kita tuh seperti itu sih. Jadi punya modal dasar itu kehidupan kita tuh apa ya, insting kita tuh untuk selalu komunal, tidak melawan, nerimo aja bencana alam. Sekarang bencana alam berkurang, cuma mungkin bencana penguasa ya udah nerimo aja kalau punya penguasa lalim gitu ya. Jangan ngelawan kalau disiksa gitu dan seterusnya lah gitu. Tapi justru itu sih Mil, menurut gua ya itu benar. Tapi dikombinasikan sama tahayul atau mistisisme sama mungkin kalau pengejauhan tahannya yang gua nggak terlalu mau untuk melafazkannya sama spiritualisme itu cocok gitu. Jadi kan kalau misalnya memang ada sering bencana karena adanya di Ring of Fire gitu, setiap sebentar ada bencana alam gitu. Dan itu kita juga identifikasi ada di tempat lain, eh, mana ya di Jepang. Itu makanya kan jadinya jadi percaya sama tahyul kan. Apa kalau mistisnya atau ceritanya tentang apa Nyi Roro Kidul apa kayaknya ada juga yang berkaitan sebenarnya hubungannya sama alam kan. Wah, tunggu dulu, tunggu dulu. Nih menurut gue eh gini, kita sering kritik bahwa buku-buku barat itu apa namanya nggak sesuai dengan Indonesia gitu ya karena satu dan lain hal. Tapi barusan gue melihat lo pro pada pendekatan barat. Misalnya begini, mysticism itu gini, pertama munafiknya ini mungkin Bang Tovan perlu ini ya, perlu jump in. Munafiknya di buku itu apa sih? Soalnya kemarin Pak Bun itu menyebut munafiknya itu pakai kalau ini koreksi if I'm wrong ya Mil. Itu menurut gue istilah di Islam ya bahwa munafik itu eh aduh gue lupa ada tiga tuh tidak melakukan apa yang dipercayai yang dikatakan em, Bermuka banyak. bukan kalau apa yang Pak Bun pakai pada saat kemarin itu adalah menurut gue definisi munafiknya Islam bukannya di buku itu Iya. gitu. Benar nggak Bang Tovan dan Emil? Kalau Lupa ya kalau gue. berkata dusta, kalau berjanji tidak ditepati, kalau dipercaya berkhianat. Ya itu kan itu Islam kan Mil? Heeh. Ya kan? Nah di Dengan itu kata apa Bang lain bisa Tovan? dibilang bermuka dua atau bermuka banyak kan. Enggak, bukan. Maksud gue itu bukan definisi di dalam. Enggak tahu apakah itu juga dalam definisi bukunya. Nah, Kalau iya berarti kan dia merefer ke Islam gitu ya. cuma Tentang jangan munafik. bilang bermuka banyak sih. Kalau kita bilang bermuka banyak, Reza Rahadian orang paling munafik berarti. Ya. Sis job, aktor. Iya, Gimana Bang Tovan? kayak gitu. Gue sebelum lanjut ya maksudnya. Bang Tovan. Nah, Eh, gue juga lupa itu apa pembahasan hipokrit hipokrit sih yang lebih tepatnya ya. Kalau kita pakai definisi Islam, kita harus bedah lagi di mana itu sebuah identitas yang menyatu antara kesolehan dengan topeng sosial itu harus kita bedah satu persatu karena kepatuhan terhadap sesuatu entitas yang sifatnya spiritual kan kalau di ilmu sosial tetap ya melihatnya sudut pandang sesuatu yang dibentuk secara abstrak dia akan membentuk juga identitas yang abstrak gitu. Nah, kalau hipokrit di sini, hipokrit yang mungkin secara definisi lebih kepada, gue nggak kayaknya kurang tepat kalau kita bicaranya ke definisi Islam. Tapi mungkin bisa tepat kalau kita agak pelan-pelan ngebahas atau ngebedah definisi yang perspektif Islam seperti apa. Eh, Hipokritnya adalah banyaknya topeng sosial yang digunakan oleh orang Indonesia untuk menutupi atau untuk menjaga status quo atau tatanan social order ya, supaya keadaan lebih harmonis gitu. Kalaupun eh, perlu untuk seorang individu Indonesia tidak berbicara straight to the point, menyatakan sesuatu, jika itu menyakiti, maka dia tidak perlu untuk menyatakan itu
karena itu akan berdampak kepada kezoliman terhadap individu lawan bicara. Nah, hipokrit yang seperti ini yang digambarkan oleh Muchtar Lubis yang mungkin tidak sesuai dengan karakteristik bangsa-bangsa yang lebih maju daripada bangsa Indonesia gitu. Nah, terlalu banyak Enggak, topeng sosial itu soal berbahaya. soalnya kan begini ya, apa namanya, tentang, kemunafikan ini di apa namanya, dibahas berkali-kali waktu Rabu kemarin dan menurut gua semua orang pakai definisi masing-masing. Bahkan ada yang situasional gitu loh. Betul. Maksudnya misalnya contoh waktu itu, gua lupa siapa yang bahas ya, lu kalau nggak salah ya, orang, di Singapura tuh nggak berani buang sampah, begitu berlibur ke Batam buang sampah di mana-mana gitu. Nah itu, apa, itu menurut gua bukan munafik, tapi, apa namanya, dorongan yang keluar gitu loh ketika dia di, lingkungan yang nggak ada aturannya. Bukan Karena kan hipokrit itu sendiri kalau kita beranggap itu adalah topeng sosial ketika seorang warga negara Singapura harus mematuhi topeng yang bersifat kepatuhan, obedience. itu bukan topeng bro, itu kan, aturan maksudnya. Ya, Dia mau nah pakai gini, topeng apapun kalau aturannya sosiologi itu melihat topeng sosial itu dibangun atas aturan yang disepakati. Jadi jadi sosiologi itu melihatnya begini, bahkan ketika aturan itu dilegalkan dalam bentuk undang-undang formal, dia sudah berupa kewajiban yang diwajibkan untuk warganya mengikuti hal itu setuju atau tidak setuju. Maka dari itu ketika dia tidak setuju, dia harus setuju dengan menggunakan topeng kepatuhan gitu. Menurut gua idenya sih tentang hipokrit itu sih jelas ya. Eh, Boleh nggak kita move on ke tentang yang nomor 2 itu apa? enggan bertanggung Eh, jawab. Yang Sebenarnya nomor bukan dua ya itu keengganan untuk take bertanggung jawab atas responsibility, right? perbuatan. Oh, oke. Jadi ini ya, gue mau nambahin dulu ya. Cuma sebelum kita masuk ke poin yang kedua tuh gini ya. Yang namanya karakter psikis manusia itu kan sebenarnya jatuhnya proporsi ya. Kalau kayak pie chart gitu, maksudnya kan tidak serta-merta kalau Stereotip. Muchtar Lubis, ya, ya, maksudnya itu personal lah. Kalau di marketing kan jatuhnya persona. Maksudnya tidak serta-merta kalau misalnya kita bilang persona itu kan 100% untuk semua poin gitu. Nah, kalau kita itu lihat personanya masyarakat manapun di dunia gitu ya, namanya manusia itu personanya pasti mayoritas itu negatif ya. Mungkin sekitar 70% itu, ya enggak lah, enggak 70, mungkin 60% itu negatif gitu ya. Terus sisanya itu yang 40% itu sebenarnya netral positif. Nah, No, I kalau don't emang think misalkan so. kita lihat eh, itu yang ngomong Tuhan sih, justru manusia itu emang mayoritas itu negatif ya. Coba maksud gue gini, sebenarnya kan apa ya? Kita harus lihat juga kalau secara proporsi di yang Muchtar lebih sampaikan itu kan manusia itu di Indonesia itu kan secara psikis ya atau persona kita itu Indonesia itu memang punya kecenderungan, ini dari negatifnya dulu ya. Yang pertama itu kan mempunyai kecenderungan adaptif pasif. Maksudnya adaptif pasif itu gimana? Ya memang tunduk pada norma, ikut-ikutan arus, nggak berani berbeda karena kondisi komunal yang juga tercipta secara alam gitu ya. Nah, kurang lebih kan seperti itu. Nah, dari sini tuh juga muncul juga yang sifatnya itu konformis munafik gitu ya. Jadi tampak patuh, sopan, cuma di belakang itu megang keris siap nusuk orang gitu kan. Jadi ya kasarnya apa ya, jaga muka lah gitu ya. Maksudnya karena memang tuntutan kita tuh untuk punya kohesi sosial bagus gitu kan. Jadi di depan bagus, di belakang tusuk gitu kan. Nabok nyilih tangan lah gitu, nabok pakai tangan orang gitu. Nah, dan juga sebenarnya kita itu juga harus bisa dibilang bahwa nggak boleh dibilang lupa juga. Mungkin ya yang tadi tuh ini 60%-nya ya, kayak satu lagi itu kita traumatis loh sebetulnya ya. Kita traumatis secara sejarah. Karena Indonesia ini bisa dikatakan Nusantara ini sebagai masyarakat yang tolol gitu. Kenapa tolol ya? Karena kita tuh mengalami kegagalan politik. Bagaimana kondisi bangsa dengan kerajaan yang sangat banyak, kaya seperti ini bisa dijajah oleh kolonial, itu memberikan kita tuh trauma politik sampai sekarang. Itu harus kita pahami. Nah, namun dari sana gitu kita harus bisa ngelihat juga bahwa Indonesia itu tuh sebetulnya ini apa namanya harus difahami juga di ruang-ruang tertutup, bukan di ruang terbuka. Bangsa kita itu sangat kritis, konstruktif loh. Kita tuh bangsa yang sangat kritis dan konstruktif.
namun nggak berani Online. menyampaikan itu di publik. Iya, online itu kan sebenarnya kan salah satu media ya. Cuma maksudnya mereka tuh hanya menyampaikan tuh dengan akun anonim, berani ngomong dengan apa namanya Exactly. ketika kita ngobrol di Itu di part of ruang-ruang yang hip hop. terbatas kayak gini gitu. Part of hypocrite gitu kan. Cuma harus harus kita katakan juga gitu. That's so much better gitu. Karena artinya bangsa kita ini menjilat di publik, cuma di belakang tuh kita tetap menjaga kekritisan, keris-keris kita tuh tetap kita tusukin gitu loh. Nah itu kan kayak sesuatu yang sifatnya itu tuh bagus ya. Nah di satu sisi kita harus ngeliat juga, mungkin tadi 2/3 jelek, sepertiganya lagi. Bangsa kita ini tuh sebenarnya sangat sangat transformatif secara kultural dan juga sangat kooperatif loh kalau mau ngapa-ngapain. Gue sih nggak suka tuh analogi keris ya. Menurut gue itu sangat sinis terhadap Jawa ya. Karena Oh nggak apa-apa ini dong, salah sendiri jadi apa? Salah sendiri populasinya paling banyak, bukan ya maksud gue harus gini loh. mau lah di Maksudnya sini sih. kalau Salah nusuk sendiri tuh kan mayoritas. nusuk emang keris ditaruh di belakang gitu. Tapi nusuk kan tetap di depan gitu loh. Walaupun nusuknya dari belakang gitu. Dan Iya, gini, sebenarnya gini, gue coba balikin dulu sebelum kita masuk ke ini ya. Apa namanya, balikin bahwa gue sepakat sebenarnya ketika Bang Tovan bilang tadi di awal sebenarnya kalau ini malah terakhir di waktu di Brit itu Bang Tovan malah bilangnya terakhir bahwa di Malaysia juga ada kok orang yang kayak begitu. Gue Iya ini ya, kok sini stereotip. enggak, bukan. Sekarang begini, kalau mau kita mau cari satu begini. Eh, kita mesti pahami bahwa ini yang ngomong orang Indonesia. Artinya, selama ini kita kritik, oh buku ini nggak cocok diterapin di Indonesia karena penulisnya Barat. Satu, kita mesti hargai itu dulu dong, gitu ya. Buku ini tulis oleh orang Indonesia dan dia jurnalis, artinya dia punya pemahaman yang tajam. Walaupun tadi kita ada kritik, kemungkinan besar karena dia kurang mampu menyampaikan secara sistematis ya begitu. Tapi ketika kita bandingin sama penulis bangsa Indonesia lain, Profesor Antropologi Kuncharaningrat gitu, isunya sama kurang lebih. Apa namanya yang disampaikan. Nah, gue coba, tapi begini, keduanya itu nggak ada pengukuran bahwa misalnya orang Indonesia sama orang Malaysia sama, tapi samanya, berapa bedanya? Misalnya di munafik, apakah orang Indonesia lebih munafik daripada orang Malaysia? Itu nggak ada ukurannya dalam hal ini. Sama di sana juga ada, tapi nggak ada ukuran. Nah, Hofstede itu keluar dengan ada ukurannya bahwa munafik di sini sama munafik di sana walaupun istilahnya beda ya. Kalau apa namanya, avoiding responsibility itu high power distance itu munafik ya. Eh, nah, gue lihat isu munafik itu sebenarnya menghindari responsibility-nya. Nah, terus jadi gini, dia kasih nilai kalau si Hofstede. Hanya saja ada satu hal yang menarik nih. Ternyata Hofstede itu tidak memasukkan aspek emotional thinking. Sementara Mukhtar Lubis dan Kuncharaningrat itu ada aspek emotional thinking. Jadi kalau kalau orang Indonesia cenderung memiliki mengambil keputusan yang emosional sehingga jadi irasional. Kalau Kuncharaningrat bilangnya kita apa namanya kurang rasional gitu. Nah, aspek ini menurut gua yang memperburuk sebenarnya aspek-aspek lain gitu. Bahkan aspek artistiknya itu juga aspek karena ada aspek So irasionality. let's go back to the earth. Kan tadi munafik atau hipokrit klaimnya Mukhtar Lubis. Kan yang kedua kalau mau dibikin plain and simple kan yang kedua kan Enggak, keengganan untuk ngambil responsibility. ya. Kan semuanya ada koneksi, ada berhubungannya. Setelah gue pikir-pikir tadi yang Bang Tovan bilang, ya kadang-kadang kalau ini kan masalah stereotype ya. Stereotip itu nggak artinya 100% benar. Kalau dipikir-pikir yang berhubungan banget sama nomor 2 ini, ya ada blame culture kan. Kultur atau ini di tempat lain juga ada. Kultur di mana selalu kalau ada yang gagal, ada kesalahan, itu kesalahan atau kegagalan orang lain. Nah, mungkin kalau misalnya mau dikontraskan, ada pembeda juga kultur atau budaya atau masyarakat yang mengedepankan harmoni, kayak di Jepang mungkin ya,
yang memang juga ada tendensi untuk nggak mau challenge atau express pendapatnya secara genuine di depan orang, tapi ada kultur yang bedanya sama stereotype di sini, yaitu kalau di sana tuh nggak ada blaming culture ya. Kalau misalnya salah, dia mau untuk own up kesalahannya sendiri. Bahkan yang paling terkenal yang kita rasain itu ada kultur mau untuk apa namanya, kalau salah, kalau korupsi atau apa, bunuh diri kan. Kalau politikus atau pejabatnya di Jepang. And that's Iya, sama di oke. harmoninya, tapi di kultur keengganan untuk ngambil responsibility-nya kayaknya ada bedanya. This is stereotype, bukan semua orang Indonesia Oke. kayak begini, tapi blame culture atau blaming culture itu kalau misalnya gua mau sing around me, ada juga begitu, terutama kalau misalnya di perusahaan-perusahaan. Betul kan? Oke, ini gue pengen coba stereotip juga ya. Udah ya. Hmm. Anggaplah orang Indonesia, seluruh negara G20 tuh lagi kumpul. Orang Indonesia dengan stereotip Mukhtar Lubis, itu tuh dia tuh akan ngomong, yang penting kelihatan baik, meski dalam hati kita nggak setuju. Sebelahnya ada India. India tuh ngomong, ayo diskusi panjang lebar, nanti kita juga lupa intinya apa gitu kan. Nah, terus yang Cina tuh Betul. ngomong, saya setuju, karena tidak aman kalau nggak setuju gitu ya. Nah, terus habis itu yang Australia nenangin gitu kan. Tenang aja, kita santai. Asal nggak bicara tentang politik, kita santai. Nah, terus ada Argentina. Ayo kita bicara soal hak dan keadilan. Cuma kita kabur pas bayar tagihan gitu ya. Nah, terus kalau misalnya Brazil tuh ngomong, hidup itu harus samba, ekspresif. Cuma ya kalau saldo habis, ayo kita kabur gitu ya. Nah, kalau Kanada tuh inilah kurang lebih ngomong, maaf, kalau berdebat keras gitu, tapi saya tidak bermaksud menyerang kok gitu, sok-sok baik gitu ya. Kalau Prancis gitu kan, saya akan mogok dari forum ini dan berteriak, sebab beradu argumen itu gaya hidup saya gitu. Nah, terus kalau orang Jerman ngomong kurang lebih ini ya, apaan sih nih, gak ada waktu buat bercanda, ayo kerja lagi gitu. Nah, terus dari situ orang Italia ngomong, kerja-kerja gitu kan, ayo makan. Cuma nanti pas bayar tagihan berantem biasanya kalau orang Italia gitu kan. Nah, kalau orang Korsel, dia itu ngomong, ayo kita bersatu untuk satu tujuan, ayo kita foto bareng dulu gitu. Nah, semua semua foto bareng, cuma kalau beda pendapat langsung kabur gitu. Kalau orang Meksiko, Ini ada ayo kita rayakan segala hal. 193 negara Ayo. kira-kira ya. Ini mau sampai Enggak, habis nih. 20 aja gitu. Nah, terus Oh, kalau misalnya Arab tuh G20. apa ya? Arab tuh Oh inilah. iya. Kehormatan harga mati. Cuma segala hal harus dirahasiakan gitu lah ya, kurang lebih ya. Nah, terus terakhir ditutup sama Amerika gitu kan. Freedom, kebebasan. Gue juga nggak tahu itu apa. Yang penting bebas gitu. Nah, jadi sebenarnya stereotip tiap negara tuh ini sih ya, memang selalu ada, dan kritik negatif itu sesuatu yang bagus ya. Karena kan kalau misalnya kita lihat kan Indonesia itu kan yang penting nggak menyakiti orang lain. Cina itu kan yang penting tuh setuju. Karena kalau nggak setuju dibredel gitu ya. Kalau Jerman itu kan nggak bisa apa ya, nggak bisa bercanda, makanya segala hal itu tuh kayaknya kalau sekali kolapsnya kemana-mana gitu kan. Karena orang Jerman tuh angle-nya itu terlalu sempit gitu kan. Kalau Korea Selatan tuh apa-apa pokoknya harus terlihat sempurna di depan gitu, di belakangnya busuk bodo amat. Nah, kalau misalnya apa namanya Rusia gitu kan, saya setuju. Langkah selanjutnya udah saya tentuin semua ya, gitu kan. Ya itu Ya udah stereotype diatur gitu. namanya kan. Kita Iya, kan nggak stereotip membahas gitu. stereotype tentang negara lain juga kan. Iya, Maksud cuma poin gua gue tuh lebih ke sini, eh, apa manusia Indonesia itu pada akhirnya gini. Kalau kita kaitkan kepada soal kemerdekaan gitu ya, apakah stereotip negatif dari Mukhtar Lubis ini sesuatu yang jelek buat bangsa ini gitu ya? Karena sebenarnya menurut gue masih lebih prefer orang Indonesia yang penting baik di mata orang gitu, daripada gue jadi orang Argentina gitu, ngomongin tentang bangsa cuma nggak bayar tagihan gitu. Orang Indonesia masih bayar tagihan sebenarnya. well, Orang kalau Indonesia yang mana tagihan, itu yang bayar tagihan, Mil? kalau Ya pakai pay letter sih bayarnya. Oke, Bang Tovan, gimana Bang? blame Nah, culture, bener nggak? waktu kita di after party-nya Brit tempo hari ya, itu kan kita agak sedikit lebih nakal ya, ngebahas tentang beberapa stereotype pengalaman kita masing-masing. Waktu itu nggak tahu tuh Gus Emil masih Udah tidur. ngikutin atau enggak, karena video hidup tapi kamera tutup. Ada Mbak Rami banyak curhat, ada gue, ada
Yang waktu sangat aktif tuh gua, Coach Jaha, juga. udah Alan dengan Pak Budi. Pak Budi karena mungkin baru bangun, dia lagi on-onnya pengen diskusi dengan pengalaman kita masing-masing ya. Terutama gua waktu itu agak agak sedikit lebih kebuka di after party untuk berani untuk ngebongkar lebih banyak lagi. Karena waktu waktu masih dalam proses rekaman, gua nggak berani banyak ngebuka. Tapi karena gua terpicu oleh teman-teman, Pak Budi, lu semua, Coach Jaha, sama Uda Alan, gue jadi kepicu untuk ngebuka pengalaman gua waktu di salah satunya waktu di Itali. Nih, gue Orang ceritain Indonesia sedikit banget sih. supaya teman-teman Nggak berani ngomong penonton di... juga. Ini orang Indonesia banget Bang Tovan nih. Iya, gue Iya. agak Wah, tapi melihat kan sekarang dibukain di umum nih, kita direkam. kita direkam, makanya. Iya. Yang kemarin nggak That's nggak why. kita Kalau rekam tuh after party-nya justru. Jadi orang teman-teman orang pengen Italia itu Lanjut yang Itali. nakal-nakalan, kita harusnya di after party. ya orang Italia itu juga santun di depan ngajak makan, cuma pas bayar tagihan berantem bukan sih? Nah, pengalaman gue kan gitu kemarin yang gue ceritain. Gue datang pagi-pagi, nyampe Madrid airport itu jam 6 pagi dengan asumsi gue bisa cepet keluar karena airportnya kecil dan gue harus Itali berangkat ke pas Spanyol nih. Alhambra. Kenapa, Coach? Itali pas Spanyol, Madrid kan Spanyol. Sorry, Spanyol, Spanyol. Yang Italia ada lagi ceritanya nanti. Nah, pas gue nyampe Spanyol itu, ya udah harusnya jam 7 itu gue udah keluar dan gue ngejar transport darat ke Alhambra. Ternyata gue hampir 2 jam telat gara-gara hanya untuk nyari kursi roda buat bokap gue yang difabel. Nah, gue cerita waktu itu gue cerita kan ke teman-teman, biar gue ulang lagi di sini. Dari Jakarta untuk ngedapetin kursi roda itu super cepat. 5 menit, nggak nyampe 5 menit langsung datang. Pelayanannya cepat banget. Nah, waktu gua di Singapura, transit sama cepatnya. Di Doha, Qatar, karena itu airport yang super sibuk, walaupun mereka rushing banget ngelayanin kita, tapi juga lumayan lah cepat. Dan kursi rodanya lebih canggih ya, karena pakai KD card juga segala macem gitu. Pelayanan oke lah. Nah, nyampe Itali, gue dilempar sana sini oleh 3 orang atau 4 orang petugas, dilempar sana sini. Mereka betul-betul nggak bertanggung jawab sama pelayanannya terhadap difabel dan betul-betul kayak ngelepas tangan masing-masing, dari security, 2 orang pelayan untuk pelayan umumnya, dan 1 resepsionis. Itu luar biasa, gue sampai marah-marah pagi-pagi karena kurang tidur dan harus presentasi di Alhambra itu sore hari. Akhirnya gue telat. Untungnya panitia bisa ngegeser ke besok harinya. Dan bagi gue itu satu pengalaman buruk, ya mungkin subjektif, tetapi gue tanya ke teman-teman yang pernah juga mengalami hal yang sama di Madrid, itu ternyata begitulah airport Madrid. Dan kata teman-teman, bukan hanya di Madrid Spanyol, tapi di Italia juga begitu. Nah, suatu hari udah berapa minggu kemudian, gue ke Itali, di Turin. Gue ngeliat ininya gue waktu itu bawa kendaraan ya, nyetir masuk ke parkirannya. Sama juga, parkirannya udahlah lebih buruk daripada parkiran Pasar Baru Bandung. Kalau teman-teman pernah ke Pasar Baru Bandung, parkirannya seperti apa, nggak sesuai dengan kemegahannya dan putaran uang di situ. Lu pasti ngeliat kaget dengan Pasar Baru Bandung, anjir parah gitu. Padahal ini pasar yang putaran uangnya lumayan kenceng. Nah, gue ngeliat waktu itu di Turin, di Itali, jelek banget. Sumpah, ini gue bukannya ini. Karena gue ngebandingin sama negara sebelum-sebelumnya, Monaco, Jerman gitu. Yang wah, secara parkirannya luar biasa, pelayanan, teknologinya canggih. Nah, gue ngeliat gini, sempet gue browsing-browsing gara-gara video kemarin. Jangan-jangan negara-negara Eropa Latin ini memiliki karakteristik yang memang agak susah diatur, walaupun mereka pernah menjadi negara-negara imperialisme superior di zaman kolonialisme gitu. Atau memang ada kontradiksi antara negara yang pernah menjadi bangsa-bangsa besar tempo hari, justru menjadi bangsa yang susah diatur. Bukankah orang Indonesia juga pernah menjadi bangsa besar ya di Asia Tenggara? Sriwijaya salah satunya. Jangan-jangan karakteristik itu yang nempel adalah ekses lama yang sifatnya negatif dan nggak bisa hilang, susah diatur justru. Nah, ini kan jadi misteri ya, jadi semacam Pandora box kebudayaan antropologis yang harus kita bongkar bersama gitu. Kok bisa begitu gitu? Kok
kok orang-orang Eropa Latin bisa berbeda dengan orang Belanda atau Jerman atau Polandia gitu, atau orang Inggris atau Eropa Utara, negara-negara Eropa Utara yang katanya keturunan Viking, tukang bangsa yang brutal, justru lebih adem ayem zaman sekarang. Nah, ini juga memang harus harus kita bongkar bareng-bareng supaya lebih objektif. Karena kalau kita membaca dari kacamata Muchtar Lubis aja di tahun 70-an, gue khawatir kita mengalami semacam sesat pikir ketika melakukan analisis secara komprehensif. Tapi kalau buat lucu-lucuan sih, ya gue kena banget dengan guyonan karya dari pidatonya Muchtar Lubis ini. But I have a take on that. Gue punya sedikit, mungkin simple aja jawabannya. Makin ke utara, makin seperti itu. Karena mungkin makin strategis pemikirannya. Makin Oh, dingin, makin kena exposure sama mungkin musim dinginnya makin parah. Itu kalau misalnya di zaman yang bukan zaman modern, makanya ada itu tendensi orang untuk harus berpikir lebih strategis, lebih jangka panjang. Karena ada kemungkinan pas winter masuk, besok nggak bisa makan pagi, besok nggak bisa makan siang, karena nggak bisa untuk cari makanan. Makin ke selatan, makin ke apa namanya Spanyol, Greece, Turki itu kan makin hangat ya, makin nggak ekstrim musim dinginnya. Jadi ya nggak perlu terlalu strategis banget, biarpun lebih harus strategis dibanding orang Indonesia. Itu salah satu lah ya. Di samping itu juga eh, percampuran budayanya kan juga agak sedikit berbeda polanya, utara sama selatan kan. Tapi kalau misalnya itu sekali lagi, gue itu merasa kalau itu kan stereotype. Kita kalau misalnya masalah stereotype, tahulah setiap bangsa, setiap suku, setiap tempat itu ada stereotyping yang nggak bisa dibilang 100% akurat menggambarkan orang-orang di sana, tapi dan nggak bisa juga dikuantifikasi ini berapa persen, ini berapa persen, tapi ada poin benernya. Kalau misalnya kayak yang dibilang sama Muhtar Lubis itu dia udah mencoba untuk menspesifikkan, biarpun mungkin incomplete, nggak komplit, tapi iya kalau misalnya dibilang tentang hypocritical itu tuh tadi kan kayak practical experience-nya kan ya nggak mau express secara genuine pendapatnya atau maunya conforming ya. Atau kalau misalnya yang reluctance untuk mau engage atau mengambil responsibility itu ya menurut gua kan manifestasinya dari suka menyalahkan orang lain kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berjalan sesuai rencana kan. Dan kalau misalnya dibuat kontrasnya, ya mungkin bener nggak sih kalau misalnya gua merasa Jepang yang harmonious society pun tapi ada perbedaannya dalam soal eh, ketidakengganan mereka untuk mengambil responsif. Makanya ada yang namanya harakiri itu kan. iya. Gue tadi mau narik balik ke urusan apa manusia Indonesia yang di highlight sama si Pak Muchtar Lubis itu, almarhum Muchtar Lubis itu. Tadi kan yang ketiganya kayaknya tentang feudalisme ya, feudalisme Oh ya. enggak, ketiganya tentang ini apa mistis, Oh, percaya percaya tahayul. Ya tahayul. mungkin tadi kalau mau kita track jalur pembicaranya ke sana, menurut gue tentang mistisisme itu ada hubungannya sama kayak eh, Indonesia, majority of Indonesia itu datangnya atau adanya hidupnya di sekitar gunung api ya. Nah, keterkaitannya gimana menurut lu dah? Apa itu? Antara daerah yang rawan bencana dengan keyakinan terhadap hal mistis. If you don't have any answers, kalau lu nggak punya jawaban atas sesuatu itu, belum sampai apa namanya ilmu atau pemahamannya ke penjelasan fenomena alamnya, kan lu pergi ke sesuatu yang lu nggak bisa, amin. Nih, gue tanya deh, ya kalau kalau itu ya. Menurut lo konsep Tuhan sama konsep konsep iblis itu duluan mana lahir? Dari perspektif mana nih? Agama monoteis, Abrahamik, atau dari Dari mana aja? politeis? Dari mana aja? Kalau menurut gue sih konsep kebaikan dulu yang muncul. Entitas baik Oke, dulu yang Mil, muncul. lo apa Mil? Konsep iblis duluan yang lahir atau konsep Tuhan duluan yang lahir? Perlu deskripsi atau enggak? Maksudnya?
Ya, kalau gua mau jelaskan kenapa gua jawab begitu, karena manusia-manusia lama ya, manusia-manusia yang bukan zaman modern ketika mereka melihat gejala alam atau ada bencana itu sebagai sesuatu yang buruk, bencana kelaparan, bencana alam, bencana perang, penyakit dan lain-lain, maka dia harus mempercayai sesuatu untuk meyakini dirinya supaya termotivasi tetap survive dengan sesuatu yang baik. Nah, yang baik itu dia Yes. bentuk oleh Oke. imajinasi dia Ya. kreasikan bersama, disetujui bersama, kolektif, maka dia akan menjadikan satu belief system. Yes. Nah, Oke. eh, kejahatan yang berentitas setan, iblis, roh jahat dan lain-lain itu berikutnya dikreasikan juga lewat imajinasi yang serupa. Oke. Tetapi dia harus apa istilahnya? Tertunduk kepada entitas yang lebih baik, yang lebih tinggi Oke. di atasnya. Ya. Penjelasan gue. Gimana Mil? Kalau misalnya kita ngelihat dari secara konsep, betul konsep Tuhan dulu yang lahir. Namun hampir semua fakta sejarah itu membantah itu. Kenapa? Karena pertama, di Mesopotamia gitu kan, konsep makhluk jahat kayak Gala dan Pazuru yang menyebarkan penyakit dan lain-lain, itu ada sebelum dewa-dewa kebaikan itu muncul. Nah, terus di artefak prasejarah, yang pertama dimunculkan dari gambar itu adalah ya ini, ukiran kayu sigir itu kan, maksudnya wajah iblis tuh seperti apa gitu. Di Hindu, di Indonesia juga kan sebenarnya kan roh-roh jahat kayak misalnya raksasa, Vetala, Buta, Pikasa gitu kan, itu muncul semua lebih dulu sebelum adanya konsep Brahma, Wisnu, Siwa gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat itu sebetulnya gini, konsep Tuhan itu abstrak, itu mungkin lahir lebih dulu secara naluriah kita. Cuma kita mengajarkan kejahatan itu lebih dulu gitu ya. Karena itu lebih bisa dilihat sih. Ya. Bentuk tangible kerusakan itu lebih bisa dilihat dan itu mungkin juga yang membuat bukti-bukti semua artefak prasejarah itu menunjukkan konsep Tuhan itu baru ada itu sejak adanya ya ini apa namanya ya mungkin ya sejak adanya agama Samawi, Ibrahim, Moses dan lain-lain. Sebelum itu adanya tuh konsep kejahatan sih, nggak ada konsep kebaikan sih di sana. Oke. Maksudnya bukan nggak ada ya, maksudnya mungkin ada, cuma itu tuh secara bukti sejarah itu semuanya menunjukkan yang direkam itu adalah kejahatan, setan, dewa penghancur dan lain-lain. Gitu. Udah Alan gimana udah Alan? Gua kalau gua pertama nggak pernah berpikir dalam konteks baik atau buruk mana yang duluan gitu. Karena itu agak absurd sih menurut gua. Karena kerangka berpikirnya selalu tentang survival dari awalnya dari individual terus manusia kan. Binatang itu predatory, memakan yang lain. Kita karena manusia aja bisa untuk nge-label naro moral values di situ kan. Nah, yang agak bisa lebih connect itu karena survive itu value utamanya sebagai manusia, itu konsepnya adalah truth versus power. Kalau misalnya udah berkelompok, udah jadi komunitas, udah jadi masyarakat, truth versus power. Bukan baik sama buruk aja. Dan melabelkan moral values itu adalah bagian dari menaruh itu tuh supaya bisa jadi power over lots of people, power over orang gitu, banyak orang. Ya. Oke. Baik atau buruk gimana caranya? Nih, di National Geographic History of Gods yang dibuat dari bukunya Karen Armstrong, judulnya kalau nggak salah, judulnya apa ya? Judulnya History, History of God, ya, beneran. judulnya Iya, History of Sejarah God juga Tuhan. ya. Judulnya History of, nah, jadi apa namanya? Ketika manusia masih nomaden itu mereka cuma kenalnya bencana gitu. Mereka harus pindah ke tempat lain. Jadi Iya. bencana itu disebabkan oleh sesuatu yang evil. Jadi mereka memang kenalnya seperti tadi Emil bilang gitu, artefak-artefak pertama yang keluar tuh evil. Ya, mereka nggak kenal. Tapi ketika konsep Tuhan itu atau dewa-dewa itu baru muncul ketika manusia menetap dan apa namanya bercocok tanam. Nah, ketika bercocok tanam itu mereka melihat bahwa di balik yang evil itu suka ada penyelamatan dan mereka mulai berharap pada penyelamatan itu. Baru muncul namanya konsep dewa atau Tuhan gitu. Jadi, nah kembali ke sini sebenarnya gitu ya. Bangsa kita itu apa namanya bangsa yang
mengalami periode itu panjang gitu. Jadi kalau tadi dibilang kita tahayul, mungkin itu salah satu yang ini yang menyebabkan hal itu terjadi. Kalau di Eropa, ya, eh di Eropa gini, sorry, kalau kita tuh kan isunya banyak ya terhadap itu ada gempa bumi, ada karena kita di Ring of Fire gitu ya, terus juga ada laut, tsunami dan lain-lain. Jadi konsep itu panjang. Sementara kalau di negara apa namanya bermusim 4 gitu ya, isu utamanya kan ketika menghadapi winter, musim dingin. Jadi mereka punya isu yang itu aja gitu loh. Sehingga mereka akhirnya mengembangkan keputusan antisipasi. Kalau kita mungkin nggak bisa mengembangkan masalah antisipasi karena di tempat kita ini bencana ragamnya banyak banget dan bukan bermusim gitu. Hari ini lagi asik-asiknya menikmati matahari yang terik gitu, tiba-tiba tsunami gitu misalnya, banjir bandang dan seterusnya. Jadi kita ini secara bangsa dari zaman nenek moyang kita tidak dibiasakan mengantisipasi karena bukan siklikal bencana itu datang. Makanya rely on something like tahayul gitu. Ya itu kan apa kebutuhan psikologi juga. Kalau kita bisa jawab sesuatu, kita merasa itu kita bisa kontrol. Tapi kalau kita nggak bisa jawab sesuatu, makin makin awal zamannya kan kita makin banyak hal yang nggak bisa kita jawab kan. Sementara manusia itu tetap butuh kebutuhan psikologis untuk bisa mengontrol sesuatu. Nah, jadi larinya ya ke superstitious, ke tahayul, bahkan in some parts itu ke spiritual beliefs itu. Ya, Nah, isu kalau tahayul random, ini sebenarnya agak berbeda dengan isu munafik. Apakah tahayul itu sesuatu yang buruk gitu? Karena beberapa kajian bisnis itu sekarang udah mulai memasukkan aspek bahkan Harvard juga udah meneliti gitu. Kayak eh aduh guys, siapa namanya nulis corporate mystic gitu ya. Bahwa ada aspek-aspek eh, hal spiritual, mysticism dalam menjalankan corporate apa leading in silent itu penelitian yang eh, eh, terkenalnya Harvard gitu ya, yang gue baca beberapa riset dan beberapa buku keluaran Harvard Business Review, eh, leading in silent gitu. Nah, bedanya maksudnya yang spesifik dalam corporate yang mistis yang dibilang oke positif itu apa? enggak, karena begini, maksudnya ada hal-hal yang misalnya melaksanakan bisnis itu pakai intuitions, eh apa namanya, you should be thankful to the universe yang kayak gitu-gitu lah. New Age itu mulai masuk ke seperti itu sehingga misalnya Sure. begini. Kan ada Halo? wisdom yang dari zaman dulu, coach. Kayak nenek gua ini atau pasti banyak orang tua dulu bilang jangan main di jalan kalau misalnya udah maghrib ya. Karena zaman dulu kondisinya seperti apa. Dan yang wisdom zaman dulu itu banyak yang termasking jadi kayak itu kan mistisisme tahayul itu. Ada value-nya karena berdasarkan effort turun-temurun untuk supaya bikin survivability dari turunannya generasinya lebih tinggi gitu. Ya, tapi isu itu mulai masuk ke dalam apa namanya, Which ke is okay. dalam bisnis, apa namanya, it's no longer about strategy anymore gitu, tapi about intuitions, about belief, atau misalnya Tapi mistis yang kita ngomongin di sini, tahayul yang ngomongin di sini kan yang agak absurd, ada juga yang agak anehnya kan. ada, betul. Nah, eh Gue jam in dulu ya. ya oke. Eh
mungkin Udalan kalau menggunakan kata absurd di sini dalam menjelaskan sesuatu belief system seperti apa namanya, seperti tahayul atau mitologi, karena memang tidak bisa dijelaskan dengan karakteristik pola bahasa atau rasionalitas zaman sekarang ya. Tapi memang kalau kita kaitkan antara wisdom yang terwarisi dari dulu sampai sekarang, absurditas pembentukan belief system di mitos-mitos zaman dulu itu memiliki kewisdoman yang sama dengan zaman sekarang. Setuju? Gua kita kan kemarin sempat bahas tentang Jepang ya, di mana mereka masih kuat banget apa namanya, meyakini sesuatu yang mistis dari para penghuni di hutan yang dianggap roh-roh penjaga hutan itu menjaga alamnya, dan anak-anak muda bahkan apalagi orang tua masih percaya hal itu. Terus kedua, sebuah rumah atau apartemen yang pernah terjadi tragedi bunuh diri atau pembunuhan, mereka masih percaya itu ada hal negatif atau ada roh jahat di apartemen tersebut gitu. Jadi ini semacam memukul kita semua dalam pembicaraan di Brit kemarin bahwa ternyata masyarakat yang sangat modern dari segi teknologi dan industri pun masih percaya hal-hal beginian gitu. Berarti apakah persoalan percaya hal-hal mistik tahayul ini yang digambarkan oleh Tan Malaka berkaitan dengan kemandekan cara berpikir sebuah bangsa? Nah, ini jadi pertanyaan yang cukup besar, tanda tanya besar ya, dalam diskusi kebangsaan kita yang biasanya di-backup dengan cara berpikir Tan Malaka dulu. Itu yang dulu diperjuangkan pertama kali sama teman-teman Malaka Project, yang sampai sekarang akhirnya mereka pun mulai mengkoreksi diri mereka, ternyata cara berpikir Tan Malaka harus kita koreksi di zaman sekarang juga gitu. Itu dalam hitungan berapa bulan, belum setahun, Malaka Project aja udah berubah cara berpikirnya tentang logika mistikanya Tan Malaka. Oke, lanjut. Gua hanya jamin itu aja. Gue ngerti sih itu. Maksud gue agak masuk juga yang paling dibilang sama Bang Tovan. Tapi kalau gue mau membedakan ya, mungkin ini sama-sama disebutnya bagian dari big superstitious problems atau big superstitious issue di kita. Kayak kalau misalnya jangan main malam-malam untuk anak-anak, itu wisdom atau mistis. Kalau misalnya bilang jangan main malam-malam, jangan keluar karena nanti diculik sama setan, hantu atau apa. Tapi itu kan sebenarnya ada wisdom di balik itu gitu. Tapi ada juga bagian lain tuh yang kayak kalau misalnya mistisismenya itu yang kayak apa jenglot atau tuyul atau eh apalagi ya. Feng Shui. Nah itu gue nggak tahu wisdom di belakangnya gimana. Nah itunya sih yang gue agak hati-hati juga. Ada bagian dari mistisisme atau superstitious beliefs itu yang sebenarnya bersandarnya ke kebijaksanaan, karena kebijaksanaan masa lalu, kebijaksanaan turun-temurun untuk meningkatkan rate dari survivability group atau turunan gitu. Tapi kalau misalnya kayak yang tadi tuyul, jenglot atau ilmu santet atau apa, itu nggak tahu gue wisdom di belakangnya. Mungkin belum tahu sekarang ya. Cuman Lo pernah menurut ini gue nggak, itu yang harus di pada merhatiin nggak, ada sebuah film yang sempat ngepop, Blair Witch Project di Amerika, dokumenter gue nonton. tentang hantu-hantu Oh itu ya. kan. Itu gua kaget dari sebuah bangsa yang sempat, ya bangsa Amerika kan sudah mengalami revolusi kognisi industri karena mereka pindahan dari Eropa ya. Pun akhirnya mereka kayak tersentuh sisi-sisi ketahayulan mereka terhadap dunia gitu melalui film itu doang, karena itu film dokumenter. Walaupun sebetulnya tidak hanya film dokumenter, film yang fiksi sekalipun itu sebetulnya sudah menjadi pembahasan kenapa orang-orang Eropa, orang-orang Barat juga percaya atau bukan percaya, juga menyukai film-film yang sifatnya tahayul kayak Lord of the Ring, Harry Potter, atau film-film hantu yang dari Jepang mereka remake lagi di Hollywood gitu kan. Nah, tapi Blair Witch Project adalah sebuah gambaran yang cukup signifikan bahwa orang-orang Eropa ternyata yang dikenal cukup rasional, tidak mengenal, atau kita harus mulai mendefinisikan ulang tentang rasionalitas cara berpikir sebuah negara yang maju seperti
ya Jerman, Eropa Barat atau Amerika lah gitu. Oke, gini, apakah bangsa Eropa nggak tahayul? Gue pengen angkat ini. Ada sosok perempuan berbaju putih. Kalau malam itu sukanya teriak-teriak. Di Indonesia dikenalnya apa? Tilanak, Kuntilanak. Di Eropa? Banshee. Banshee ya. Iya. Banshee itu juga gitu. Apa namanya? Cenderung baju putih. Bedanya Banshee itu cantik. Kuntilanak apa namanya? Kuntilanak itu menyeramkan. Dan Banshee itu kalau kita lihat kan figur-figur hantu atau di luar apa di barat itu cenderung cantik gitu ya. Dracula tuh ganteng, Hmm, memikat, itu memikat gitu ya. Terus kalau kita apa namanya siluman penghisap darah, wah mengerikan sekali gini gambarannya. Fun Nah, fact-nya, itu artinya artinya gitu. artinya ini kalau kalau masalah tahayul itu menurut gue existence di di seluruh culture. seluruh Cuma bagaimana betul. mendescribe-nya itu yang atau menghadapinya Nah, gitu. Gimana Mil? itu tandanya gini. Kalau di negara kita, orang-orang yang berbahaya itu yang, mohon maaf nih, yang pada jelek-jelek. Kalau di Eropa, orang-orang yang mematikan tuh yang ganteng dan cantik, bro. Kirain Setuju gua, serius. setuju. Ada latar belakang itu. Pasti ada Gue latar udah belakang dengernya yang kuat di situ. dengernya serius. Ya, tapi gue setuju loh. Aristokrat itu sempat akhirnya digambarkan sebagai sesuatu yang elit dan kejam ya di Eropa. Terutama setelah Ah, zaman pencerahan. betul. Oke. Oh, bisa jadi folklore itu muncul dari itu ya. Dari apa memandang aristokrat itu sebagai yang kejam karena Alucard itu dia kan bangsawan kan. Eh Alucard kan Eh, antitesis dari seben- Dracula ya. ya, Antitesisnya itu. Iya, sebenarnya Bangsawan yang sebenarnya berupaya untuk menjadi baik. kalau mau dibilang kayak gitu ya, sebenarnya tiap negara punya tahayul sih. Sampai sekarang loh. Amerika itu warga masyarakatnya takut sama angka 13 loh. Dan mereka itu tuh selalu bawa jimat perjalanan orang-orangnya kalau buat perjalanan jauh lewat darat. Kalau Cina takut sama angka 4. Terus ada apa katanya kalau makan mie panjang umur. Makanya orang di sana nggak suka makan nasi, makanya mie gitu kan. Nah, kalau di Jerman itu dilarang bersulang pakai air gitu, harus pakai bir. Nah, kalau di India itu kucing hitam itu kan ini kan, kucing hitam bawa sial tuh dari India asalnya gitu kan. Di Inggris itu nggak boleh ada payung. Orang Inggris tuh nggak pakai payung. Payung tuh membawa sial katanya gitu kan. Nah, kalau misalnya di apa namanya, kalau misalnya di Italia tuh kurang lebih ini, jangan pakai topi. Orang Italia tuh nggak pakai topi. Nah, terus kalau orang Kanada itu gini, apa namanya, mereka itu selalu harus ada uang sejumlah tertentu di dompetnya buat hoki gitu. Kalau misalnya Indonesia, ya ini kan, apa namanya, kayak ada jangan potong kuku malam-malam gitu kan. Yang gitu-gitulah. Intinya kita semua ada ini sih, apa namanya, semua bangsa punya tahayul dan maksudnya artinya tidak fair juga menurut gua kalau Mukhtar Lubis itu membawa argumen manusia Indonesia ini percaya tahayul. Karena tiap bangsa ada tahayul sampai sekarang loh. Itu bahkan orang Amerika tuh lebih ini loh, lebih takut sama angka 13 dan selalu bawa jimat keberuntungan kalau perjalanan darat. Itu tuh mengakar banget loh, lebih Nih mengakar kalau dari kalau tahayul kita masalah itu. tahayul Mil ya, menurut gue setuju sama ini gue ngalaminnya kayak orang orang Singapura di Indonesia di Singapura nggak buang sampah begitu di Indonesia buang sampah. Gue ngalaminnya begini. Waktu gue sekolah di Amerika dulu ya, gue tuh gue sebenarnya gue agak penakut orangnya. Ya, agak penakut jalan gelap-gelap tuh takut gitu ya. Apalagi karena banyak tempat di Indonesia bilang, oh itu udah pohon di pohon itu ini itu dan lain-lain gitu. By the way nama gue Jaha itu kalau bahasa Batak artinya baca. Tapi kalau di Betawi sini Jaha itu adalah pohon yang paling angker, lebih angker daripada pohon beringin gitu. Jadi di Betawi sini banyak banget ada namanya Kampung Jaha, Rawa Jaha, Gang Jaha karena ada pohon jaha pada waktu itu yang terkenal angker. Anyway begini,
Kalau di Indonesia ini kan banyak tempat-tempat yang yang mirip seperti itu biasanya dihuni oleh setan gitu. Nah, gue agak penakut ya. Nah, begitu gue di Amerika, gue nggak pernah ngerasain jalan tempat ini atau lagi traveling di tengah hutan apa segala macam gitu ya. Nggak pernah ngerasain takut itu karena notion tentang tahayul atau mysticism nggak gue dapetin dari pembicaraan sehari-hari sampai suatu ketika gue ada apa namanya ada dari apartemen gue ke apartemen ada teman gue Prof Yudian Wahyudi waktu itu dia ini gue cuma nyebrangin apa kayak nyebrang jalan tol terus di ujungnya itu ada apa namanya eh suatu hari itu ada orang nabur bunga gitu. Jadi rupanya nabur bunga terus masang vigil lilin-lilin gitu ya. Terus ada tulisannya apa mengenang kematian adalah seseorang perempuan muda yang ditembak di situ gitu. Suddenly gue langsung apa bulu kuduk gue berdiri gitu. Dan setiap kali lewat situ bulu kuduk gue berdiri. Gara-gara apa namanya setelah melihat itu ya ininya. Nah, menurut gue ini But juga situasional loh. tapi bukan itu kan yang sebenarnya yang relevan yang dikedepankan sama Mokhtar Lubis. Gara-gara ngomong itu kan gue jadi inget apa yang ditulis sama gue udah lama bacanya sih Madilog sama Tan Malaka. Sebenarnya tahayul atau mistisisme di sini yang dikedepankan itu adalah yang berhubungan sama ini kan kita ngomong tentang manusia Indonesia dan apa yang bisa dilihat, yang bisa direfleksikan kan. Itu tentang kita yang mungkin ada hubungannya tadi sama nggak mau ngambil responsibility ya kalau ada sesuatu yang fail salah ya. Bersandar sama mistik kalau misalnya melihat sesuatu yang nggak pasti gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang fail, gagal segala macam, oh itu karena ada mistik, ada sesuatu yang terjadi di belakangnya yang berhubungan sama mistisisme itu to rely terlalu bersandar sama hal-hal yang mistik. Dan yang keduanya mungkin kalau di buku dari yang Madilog itu yang gue ingat juga mungkin banyak lah di situ yang dibahas tentang mistik-mistik itu. Tapi dalam mengambil keputusan banyak itu faktor atau komponen tahayul atau superstitiousnya di situ. Terus nggak berdasarkan science, nggak berdasarkan data, nggak berdasarkan apa namanya pemahaman mendalam atas apa namanya metode ilmiah. Nah itu kan yang harus kita sedikit-sedikit juga rubah kan, rely bersandar ke apa yang terjadi yang nggak sesuai sama rencana sama ketidakpastian yang ada tapi itu dianggap itu mistik sama ngambil keputusan berdasarkan kepercayaan yang superstitious itu yang nggak boleh itu yang sebenarnya sedikit-sedikit kita harus dikurangi. Kalau yang tadi apa urban legend atau cultural yang sesuatu yang masuk ke dalam kultur itu ya menurut gua sih asal nggak mengganggu ya. Ya. Kalau film horor Nah, gua juga kadang-kadang suka nonton film horor. Eh, tapi kadang-kadang oke. bertanya, gua nggak itu film horor kan, gue jadi takut habis itu. Tapi pas lagi nontonnya seru, ada adrenalinnya, adrenalin rushnya, terus kayak ada emotional release, lepas juga emosi kalau misalnya ada ketakutan-ketakutan itu kan. Anyway, Ah ya, ini gue coba masuk ya. Malakanya Ferry Irwandi itu, mohon maaf ya, itu terlihat pinter cuma tolol menurut gue ya, karena mereka sendiri nggak memahami bagaimana Madilog itu, tujuan Pan Malaka itu menciptakan narasi Madilog. gue Narasi juga nggak Madilog ngerti itu sih, kan Mil. pada dasarnya itu, intinya adalah bagaimana kita membedah karakter suatu bangsa. Dilihat pertama itu dari aspek materialismenya, kemudian dialektika apa yang biasa terjadi di bangsa itu, dan bagaimana pola logika yang terbentuk. Contoh, untuk Indonesia, materialisme kita itu kan dibentuk dari negeri yang kaya sumber daya, namun miskin distribusi. Nah, kita tuh kuat juga dalam simbol, namun lemah dalam isi, gitu kan. Makanya di awal-awal kan juga si Khan Malaka juga membawakan tentang Dewara, gitu kan. Simbolisme kita tuh mirip kayak Mesir kuno, gitu di sana. Nah, dari sana, kita tuh juga dibentuk dari bagian tentang dialektikanya. Bangsa kita tuh juga sering dibentuk atas konflik warisan kolonial, feudalisme lokal oleh penguasa lokalnya, demokrasi palsu gitu. Nah, dari fondasi materialistik bangsa kita dan juga dialektika yang terjadi seperti itu membuat logika kita, nalar publik kita itu dikuasai oleh mitos, dogma, dan juga gengsi sosial gitu ya. Jadi itu sudah mengakar di kita. Nah, kalau memang kita mengkaji, misalnya apa ya, kita mengkaji contoh dari Spanyol deh gitu ya.
Spanyol itu kan kalau misalnya kita lihat secara Madilog juga kan, materialisme Spanyol itu dibentuk oleh ekonomi pariwisata dan juga sektor informal. Dialektika yang terjadi di Spanyol itu tuh mereka tuh dialektika yang terbentuk antara konflik identitas nasional dan wilayah, khususnya di Catalunya sama di Basque gitu kan. Sehingga mereka itu tuh rasionalisme mereka itu, logikanya mereka itu rasionalitasnya itu terganggu oleh ketergantungan pada kenyamanan budaya gitu. Sehingga ketika kita emang pengen menerapkan supaya bangsa kita menjadi bangsa yang logis, kalau kita menerapkan Madilog di Indonesia, yang harus kita hajar itu adalah mitos dan dogma sosialnya. Kalau di Spanyol yang harus kita hajar itu adalah rasionalitas yang terbatas oleh kenyamanan budaya. Nah, kalau kita ngambil contoh di Amerika, materialisme mereka itu kan muncul dari kompetisi brutal dan juga eksploitasi teknologi. Nah, dialektika yang mereka yang terjadi adalah dialektika freedom, kebebasan, namun pada dasarnya itu kan disonansi sosial terbentuk atas korporasi. Nah, maka kalau misalnya Madilog itu untuk menyehat logika bangsa Amerika itu, mereka itu tuh sering banget logikanya itu tercipta dari retorika kebablasan. Yang itu kebablasan itu justru saling menutupi realisme atas ketimpangan mereka gitu kan, dan juga ada rasisme sistemik atau misalnya kayak isolasi sistemik terhadap yang minoritas gitu. Nah, artinya kalau kita mau ngebawa Madilog di sana, maka yang harus dirobohkan agar bangsa ini logikanya itu bagus di Amerika, maka yang harus dirobohkan itu adalah kebablasan retorikanya itu gitu. Jadi artinya setiap bangsa itu sendiri, kalau menurut Tan Malaka ya, setiap bangsa itu sendiri logikanya itu seharusnya gini kan, narasinya Tan Malaka itu adalah setiap bangsa harusnya memiliki logika yang sehat. Namun logika yang sehat itu terhambat oleh faktor dialektika yang terbentuk ratusan tahun, di mana juga ada faktor materialisme yang membentuk bangsa itu sendiri gitu kan, khususnya dari aspek yang materialis atau fisikal gitu kan. Nah, itu yang membuat sebetulnya kalau menurut gua sih ya, bangsa kita itu memang lemah banget ya, karena kalau misalnya kita lihat tuh kita dikuasai oleh mitos, dogma, sama gengsi sosial itu tadi. Nah, itu yang pengen dirobohkan oleh Tan Malaka. Namun kembali lagi gitu, kalau misalnya kita kembali kepada Mukhtar Lubis, kalau menurut gua sih, gue curiga Mukhtar Lubis ini ngomong kayak gitu berdasarkan data dan fakta ya. Karena kalau kita ngomongin tahayul, semua bangsa itu punya tahayul. Cuma kalau kita mau bawa arahnya ke Tan Malaka, gue kurang setuju juga sama teman-teman Malaka Project ya. Karena maksud gue, kita tidak bisa mengucilkan narasi Tan Malaka itu hanya kepada logika mistika. Enggak. Logika di Indonesia untuk sehat, aspek mistikanya harus diberangus. Cuma kalau di Amerika, mereka itu logikanya itu yang mereka itu logika kebablasannya harus diberangus gitu kan. Kalau kita ke Spanyol tadi logika parsial budaya, maka parsial budayanya yang harus dihapus supaya jadi logis sepenuhnya gitu. Kurang lebih Nah, seperti itu sih. Maksudnya kalau kita sedikit menyinggung soal Malaka dan Malaka Project ya, menurut gue sih Malaka Project ini justru malah menyempitkan pemikiran Tan Malaka itu kepada aspek logika mistika. Padahal sebenarnya untuk bisa menjadi logis, tiap bangsa itu punya aspek yang tabir yang membuat mereka tuh nggak logis, dan tabir tiap bangsa itu beda. Ya. Kebetulan di kita tabir itu adalah mistika. Kebetulan. asik. Kalau gitu nanti nanti waktu publish jangan lupa ya hashtag Malaka Project ya, biar jadi berantem. Anyway, nggak. Gue mau jump in begini ya. Gue mau jump innya begini. Tadi kan Udalan bilang lu bilang bahwa itu urban legend gitu ya. Gue kan cerita misalnya ada buku Corporate Mystic-nya Gay Hendrik ya. Gay Hendrik, gue baru ingat namanya Gay Hendrik. Nah, Gay Hendrik itu bilang bahwa memimpin sebuah corporate itu sebenarnya adalah mengelola energi gitu. Jadi kalau lo energinya buruk itu bisa berakibat buruk juga gitu. Jadi lo jangan maintain energi buruk dan lain-lain. Nah, akhirnya gue ya pokoknya semua kalau singkat katanya menurut hemat gue dia sangat dipengaruhi oleh New Age lah pendekatannya itu. Nah, ini menurut gue juga salah satu isu-isu isu-isu mysticism di dalam by the way sebenarnya gini. eh Bang Tovan itu di buku di buku Muhtar Lubis itu sebenarnya tahayul itu mysticism apa superstitiousness sih itu ya. Nanti jawab ya, tapi gue ngeliatnya begini. eh di bukunya Guy Hendrik ya yang dia akhirnya ngedrive pemikiran tentang esoterism di bisnis atau mysticism in business gitu ya.
Itu dia bilang bahwa gue tanya gini, iseng gue tanya ke ChatGPT, menurut Guy Hendrick, data over mysticism tuh apa sih gitu. Nah ternyata jawabannya ChatGPT bilang, he doesn't reject data, tapi he just refuse to be ruled by it. Dan dia lihat harus pakai consciousness ketika membaca data rather than logic. Dan Emil tadi nutupnya cukup ciamik sih menurut gua, bahwa kenapa hal seperti Guy Hendrick ini muncul itu karena Barat itu udah kebablasan logik, sehingga akhirnya mulai muncul pendekatan-pendekatan yang spiritualis, mysticism, dan mungkin superstitiousness gitu. Thank you, Bang Tovan. Apa itu? Ya, di bukunya Mokhtar Lobis tuh dia tahayul tuh apa? Dia Mysticism berangkatnya apa? tetap dari Tan Malaka, Mukhtar Lubis. Dan Kritiknya mungkin terhadap juga ini ya, dan mungkin juga ada Kuncara hubungannya Ningrat ya? ya, karena Kuncara Ningrat tuh iya, 71 ngeluarin iya. tentang Mereka itu. mereka Iya. sumber-sumbernya tidak terlalu jauh ya, karena mungkin keterbatasan referensi di zaman itu dan buku-buku Tan Malaka sebagai buku-bukunya perlawanan di zaman Orde Baru kan. Jadi memang titik tolaknya Mukhtar Lubis berangkat dari titik tolak pemikiran Tan Malaka kritik terhadap mistisisme sebuah bangsa yang mengganggu. Jadi bukan pembahasan-pembahasan seperti yang kita lihat apa namanya tahayul-tahayul di berbagai macam negara yang tidak menjadi masalah signifikan bagi kemajuan industrinya dan perkembangan rasionalitas dan logikanya. Tapi itu jelas kritik Tan Malaka itu kepada sifat-sifat penyakit kekuasaan status quo kalangan yang menggunakan ketahayulan untuk pembodohan masyarakat agar mereka tetap dikontrol oleh kelompok tersebut. Nah, di mana Tan Malaka waktu itu sebagai seorang agen ideolog sosial komunis dunia yang sudah yang sudah mendapatkan banyak referensi karena dia rajin sekali mengikuti forum-forum internasional komunis dunia, di mana dia ketemu dengan aktivis buruh di seluruh dunia, sehingga dia berpikir untuk memajukan sebuah negara harus ada logika yang jelas untuk masyarakat Indonesia itu maju ke depan. Nah, dia lihat persis bahwa kelompok-kelompok yang justru menghambat kemajuan modernitas dan industri ini adalah kelompok-kelompok yang masih percaya dengan hal-hal sifatnya mistis. Kalau mau buka-bukaan, Let's itu ditembakkan kepada kelompok beragama yang sangat menjaga status kefasisan beragamanya di zaman-zaman itu. Wah, Di zaman Tan gua Malaka ya. let's end it there and move to feudalism. Nah, ini I ada beg to kaitannya differ. dengan feodalisme justru. Karena Iya. kekuatan-kekuatan hierarki di kelompok-kelompok yang mempertahankan cara berpikir itu ratusan tahun yang tadi Gus Emil bilang, itu sifatnya sangat feodalistik, bahkan lebih feodal daripada kesultanan-kesultanan di Nusantara itu sendiri. Nih, I beg to Truth differ ya, versus power. itu. Tapi begini, maksudnya kalaupun kita mau loncat ini juga jembatan yang menarik gitu ya, tentang feudalism. Lo datang deh ke Museum Sriwijaya di Palembang. Di situ banyak sekali prasasti tentang yang menunjukkan kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Kalau lo baca prasasti itu isinya apa? Jadi ada satu prasasti itu yang di luar di tengah lapangan di luar museum itu prasastinya tulisannya begini. Akan datang 2000 pasukan Sriwijaya yang dilengkapi dengan persenjataan beserta didukung oleh ribuan dedemit dan lain-lain, makhluk halus lah pokoknya segala macam itu ya. Jadi ceritanya apa? Raja Sriwijaya itu ngirim dulu orang untuk bikin prasasti itu. Dan di dalam museum itu banyak prasasti yang nadanya serupa. Bahwa wilayah ini adalah wilayah Raja Sriwijaya si ini si itu yang
memiliki kesaktian, ditakuti, dituruti oleh para makhluk halus dan segala macamnya. Sehingga apabila Anda melakukan tidak tunduk maka akan terjadi ini itu dan lain-lain. Artinya feodalisme kalau kita lihat dari itu, tahayul itu dibangun oleh kekuasaan untuk menciptakan next subjek kita adalah feudalism gitu loh. Dan gua rasa itu juga banyak yang dilakukan hingga sekarang. Membangun tahayul kekuasaan seperti misalnya pemimpin Indonesia harus orang Jawa. Menurut gue itu kan tahayul juga gitu. Monggo. Tapi itu kan dijaga ya, status quo bahwa pemimpin itu harus orang Jawa dan lain-lain. Seakan-akan itu menjadi semacam kode etik rahasia dalam kekuasaan, dalam praktek kekuasaan. Iya. Gini, kalau gue pakai teori-teori yang lebih modern, teori-teori sosial politik yang lebih modern, ya salah satunya Foucault di abad 20, kita bisa melihat narasi-narasi yang sifatnya atau imajinasi-imajinasi fiktif yang sifatnya mengikat seluruh bangsa itu sifatnya juga tahayul. Emang kita bisa Dan tahu untuk namanya membangun negara kesatuan feudalism. itu seperti apa? Selain bentuk Nah, daratan ya, secara administratif bentuk daratan teritorial, tetapi negara kesatuan yang diimajinasikan oleh ya seperti yang digambarkan oleh Benedict Anderson, emang seperti apa ukurannya? Tidak ada. Dia hanya diyakini bahwa ini adalah bentuk persetujuan bersama rakyat Indonesia secara konsensus. Rakyat Indonesia yang mana? Ketika itu yang yang punya tidak ada, itu kan lebih kepada persetujuan kalangan-kalangan terbatas, kalangan-kalangan tertentu untuk membentuk sebuah negara yang diimajinasikan bersama. Masyarakat grassroots tidak pernah mengimajinasikan sebuah Indonesia. Tidak ada data-data itu. ya, jadi feodalisme juga terbentuk berdasarkan tahayul-tahayul yang dibentuk itu juga kan? Nation state itu Artinya sifatnya tahayul. Ya, but it's different topic ya. Feodalisme itu bukan mistisnya yang lebih mewarnai. Feodalisme itu hierarchical structure atau bagaimana harga kita itu terbentuk pada awalnya? power. Tadi kalau misalnya tentang superstisi sama mysticism tuh menurut gua kita harus membatasi karena kan semuanya berhubungan pasti interconnected. Munafik, hipokrit, nggak berani ngambil tanggung jawab itu berhubungan semua pastinya. Tapi menurut gua tadi kita batasi di scope yang digambarkan sama mungkin bukunya Madilog. Kalau bukunya Madilog kan bilang ya itu kalau praktek-praktek pengambilan keputusan atau praktek-praktek yang dikerjakan sama elit-elit itu masih menyandarkan ke yang superstisius, ke tahayul, ya kita ngawur ini. Harusnya berdasarkan data, fakta, logika, sains segala macam. Kalau misalnya ketidakpastian yang kejadian itu masih lebih mengandalkan ke mistik daripada mencoba menjelaskan ketidakpastiannya itu kenapa, ya kita itu masih terlalu bersandar ke mistisism gitu. Kalau misalnya masih banyak yang belum terjawab, terus kita larinya ke yang mistis atau tahyul, ya itu wajar aja, itu kebutuhan dasar manusia untuk bisa ngontrol sesuatu. Mungkin tadi corporate mysticism itu segala macam, bukan berarti menjauhi data fakta logikanya, tapi kalau kita belum bisa menjelaskan, sementara kita tetap harus untuk ngeran itu supaya survive, ya kadang-kadang memang jadinya seperti seakan-akan mistisisme, karena well we survive doing this whatever it is, apapun yang dikasih tahu sama mitos ini ya mungkin kita akan teruskan ini sampai kita ketemu jawabannya. That's why. Tapi kalau masuk ke poin yang feodalisme kan itu pasti semuanya berhubungan. Feodalisme itu kalau highlight yang dibahas di acara Boan itu, kita tuh lebih cenderung agak terlalu mengedepankan paternalistik atau lebih kuat, sangat kuat paternalistik atau hierarchikalnya itu ketimbang egalitarianisme, bahasa Indonesianya. Keegalitarianannya itu berhubungan sama yang lain-lain tadi kan. Nah, kelihatan dari kalau jadi pejabat atau jadi orang pemerintahan itu seakan-akan tuh posisinya lebih tinggi gitu secara hierarki. Kalau ada di birokrasi, wah itu kayak lebih tinggi kelasnya daripada
rakyat yang nggak di birokrasi gitu, yang nggak jadi pejabat. Sementara kalau misalnya yang non feudal communities atau yang nggak mengedepankan feodalisme atau hierarkikal itu kan lebih egalitarian struktur atau sifat karakter dari komunitasnya. Biarpun dengan catatan sosial media ini kalau di Indonesia ya merubah banyak hal dari sisi situnya, biarpun masih ada hipokritnya, nggak mau untuk kelihatan di depan ya. Karena kan sekarang orang bisa berkomunikasi langsung. Mau nyampein pesan ke Pak Presiden, Prabowo bisa langsung nge-tweet, tulis handle-nya bisa sampai. Atau mau ngomentarin tripnya Pak Prabowo kemana gitu, bisa langsung post di komen Instagramnya kan. Tapi gua kan belum punya studi atau nggak bisa menilai kalau apakah kita jadi egalitarian, lebih cenderung ke egalitarian karena sosial media itu membuka peluang untuk kita berkomunikasi langsung sama pejabat atau itu ya. Tapi tendensi untuk kita sangat paternalistik itu at least kalau untuk di generasi gua yang juga terekspos ke zaman sebelum media sosial itu heboh ya, itu kenceng juga. Kita sangat sangat ada itu. Biar kita nggak ngomong tentang daerah-daerah yang di luar Jakarta aja. Di Jakarta pun kita memandang birokrat, memandang orang pemerintahan kadang-kadang seperti itu. Ada beberapa effort, beberapa attempts, beberapa percobaan dari, nggak tahu gue, Pak Jokowi dulu waktu jadi gubernur atau apa, kalau mencoba merubah label culture-nya itu, dimana kalau misalnya jadi pejabat itu sebenarnya jadi pelayan gitu. Tapi that campaign atau that effort, has it been successful or not? I don't, bisa diperdebatkan tapi not yet menurut gua. Emil jarang ngomong nih, gue mau mancing Emil dulu sebelum mancing Emil. Jadi gini, di apa namanya di Jawa itu ada namanya kepercayaan Hardo Pusoro. Hardo Pusoro itu dibangun oleh seseorang yang salah satunya masih keturunan Raja Jawa, tapi gurunya itu nggak jelas ya dari mana, tapi bagaimana mereka itu tumbuh gitu ya, itu apa namanya dengan kemampuan supranatural dari dua orang ini, maka akhirnya membangun umat, bukan umat, apa namanya, jamaah yang taat gitu ya pada mereka, sampai akhirnya mempengaruhi menjadi agamanya kerajaan. Nah, bahwa dari di sini kan lihat bahwa feodalism di agama masuk ke negara gitu. Nah, menurut lo gimana, Mil? Kalau feodalisme masuk ini, sebenarnya solusinya gampang sih. Kita jangan lagi pilih presiden orang Jawa sih. Terus, Ya nanti harusnya apakah itu berubah-ubahan menyelesaikan gitu jadi feodalisme presiden. agama dan feodalisme ini apa agama? Enggak, sebenarnya itu kan feodalisme Jawa. Enggak, kita coba ganti gaya feodalismenya aja dulu gitu. Sebetulnya ya. Jadi mau diganti sama feodalisme Batak? Ya nggak apa-apa, boleh juga gitu kan. Setidaknya apa ya, maksudnya mau berubah ke arah yang jelek atau yang buruk, sebenarnya kan berubah dulu sih, Coach. Karena maksud gue gini, apa namanya, feodalisme itu hanya akan selalu terjadi. Siapapun pemimpinnya, seperti apapun masyarakatnya, feodalisme akan selalu terjadi. Itu kan udah fitrah manusia ya. Nah pertanyaannya adalah ya memang kita hanya bisa mengganti gaya feodalismenya sih. Donald Trump kan juga pada dasarnya kan juga gaya-gaya feodal juga kan sebetulnya pada akhirnya gitu. Maksudnya, atau kalau nggak feodal, kronism lah. Berbasis either feodal atau berbasis kroni gitu. Ya jadi kita hanya bisa mengganti kroni atau mengganti feodalnya. Ya kayak contohnya 10 tahun terakhir ini negaranya dikuasai 9 naga, 10 tahun ke depan mungkin dikuasai 9 haji gitu kan. Ya kita coba aja ganti dulu gitu. Kalau naga diganti haji lebih bagus nggak sih bangsa ini gitu kan. 9 naga diganti 9 haji. Emang udah ada 9 ya? Kayaknya baru 1 deh hajinya. Ada 2 Ya minimum nanti yang gue tau. ya ntar ditambah lah kan furoda udah gampang ya buat orang kaya sekarang. Haji Alan. Lu udah haji belum, Pak?
Nggak usah dijawab. Gue udah haji. Oh, berarti udah bisa dong masuk masuk haji itu apa haji ketiga Karena dari mainnya 9 di haji. minyak, panggilannya Syekh, Syah. Syekh Alan. Ya, haj. Oke, kita pindah ke isu berikutnya yang menurut gue menarik juga. Manusia Indonesia tuh lemah nggak sih? Hmm. Gue sempat bandingin kemarin kan di after partinya Brit ya. Kalau kalau kita lihat track record perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan, kita bandingkan dengan Thailand, jelas lah mereka sama sekali hampir hampir tidak berjuang karena mereka tidak pernah merasa dijajah, karena mereka selalu ngasih upeti kepada siapapun penguasa ketika itu gitu ya. Tapi kalau kita bandingin dengan Malaysia, dengan pembentukan negara Kesultanan Brunei atau negara Singapura gitu, atau mungkin Filipina juga yang lumayan berdarah-darah, atau mungkin Vietnam yang lumayan dipecah belah waktu itu oleh kekuatan Barat dan Timur. Indonesia paling paling dahsyat perjuangannya. Perangnya paling Dan dahsyat, perang ya, Jawa, perang Padri, dan perang-perang lainnya yang tidak banyak juga buku sejarah angkat. Itu memakan korban yang lumayan besar. Karena gini, tidak mungkin sebuah bangsa itu dianggap lemah jika mereka tidak punya itikat untuk berperang gitu. Dan perang yang waktu yang terjadi di zaman sebelum agresi militer ya, agresi militer itu lebih lebih dahsyat lagi. Tetapi perang-perang yang terjadi di Perang Jawa yang memakan korban luar biasa besar, perang Padi juga begitu, tidak hanya di Tanah Minang tapi dari Aceh sampai ke Jambi, Riau juga dampaknya. Nah, itu artinya sudah masuk dalam kategori perang penuh strategi militer yang digunakan juga oleh kelompok-kelompok di Eropa, di Turki tepatnya. Jadi memang kita sudah punya kemampuan militer yang luar biasa. Bahkan Legioner Surakarta Solo itu salah satu legioner terbaik di Asia loh. Kita ngomongin perang ya. Artinya apa? Sudah punya kemampuan intelektual yang luar biasa dan itikat yang luar biasa di bangsa kita, yang dimana itu tidak bisa diremehkan sebagai bangsa yang lemah. Itu poin gue. Mungkin kalau disebut itu bukan orangnya lemah kan, bangsanya sih nggak lemah menurut gua. Tapi itu berhubungan sama yang tadi itu kan conformity, chasing, hipokrit, nyalahin tahayul kalau sesuatu terjadi atau nyalahin yang mistis-mistis sama blame culture atau keengganan untuk mengambil atau jadi penanggung jawab jadi penanggung jawab kalau sesuatu yang buruk terjadi. Kalau yang kesitunya aja, mungkin highlightnya tuh ada di kepasifan, tendensi kita untuk pasif atau nurut aja apa kata orang penguasa. Itu yang di-highlight sama Mokhtar Lubis gitu. Itu berkurang pastinya. Kalau menurut gua kita nggak se-weak, nggak selemah apa yang disebutkan sama Mokhtar Lubis itu. Tapi ekonya masih terasa juga. Mungkin anecdotal evidence-nya itu yang kayak gue bilang tadi, kalau di sosial media kita rame banget, julid banget, berani banget. Apalagi kalau anonymous gitu. Tapi kalau misalnya nggak di sosial media, di meeting lah atau di apa yang real sebenarnya ya, yang real life situation yang kelihatan mukanya gitu, ya mungkin kita nggak seberani itu, karakternya nggak mau nunjukin karakter yang sekuat itu. Tapi mungkin ya ada juga justifikasinya di belakangnya kan, karena kalau misalnya kita punya power atau punya privilege, kita bakal kehilangan itu kalau misalnya struktur atau sistemnya kayak begini kan. Tentunya kita nggak mau kehilangan itu kan, atau orang yang seperti itu nggak mau kehilangan itu kan. Kan power and privilege itu harus dijaga kan itu benefit. Kalau orang yang nothing tulus berarti nggak punya apa-apa kan. Jadi yang mau untuk all out in the game itu ya udah nothing tulus.
Orang kalau main bola aja kalau bisa udah tahu udah pasti 99% kalah itu ya udah dia akan bereksperimen ngeluarin apapun, pelatih pun dilawan sama dia kan. Tapi kalau misalnya ada menangnya udah 1-0 pasti agak bertahan. Tapi memang point is atau Mokhtar Lubis yang feeling gue yang dia highlight itu tentang itu ya. Kepasifan atas mau bertindak atau mengekspresikan apa yang dirasain itu tidak tepat, tidak benar, tidak apa. Terus sangat konformis menurut aja sama authority, yang authority-nya juga mungkin bersandar ke feudalisme, superstitious beliefs seperti itu. Kalau itunya masih echo sih di sekarang. Biarpun jauh berkurang daripada apa yang digambarkan sama Mokhtar Lubis. Oke, Setuju, setuju. Tapi ya, gini juga apa namanya, kalau gua tadi sengaja ngangkat isu perang Jawa dengan perang Padri, itu juga melihat bahwa ternyata orang Indonesia juga bisa digerakkan kemarahannya kepada sesuatu yang sifatnya strategis dan mobilitas tinggi ya. Karena kejadian-kejadian di perang-perang di negara kepulauan kita, waktu itu belum ada Indonesia, itu tidak terjadi banyak di Filipina, di Thailand, di apa namanya, di Cina, apalagi di semenanjung Malaysia gitu ya. Sejarawan Malaysia sendiri bilang bahwa perjuangan orang Indonesia untuk mengambil kemerdekaan itu berbeda banget ketimbang negara-negara Asia Tenggara lainnya. Jauh lebih di sadis, Cina, jauh lebih effortnya lebih besar gitu karena keupayaan di meja persidangan internasional kita lakukan, perang-perang kecil maupun perang besar kita lakukan gitu. Sehingga bangsa Tapi kita Bang, nggak sorry, bisa diremehkan sebagai bangsa yang lemah dan kecil. Bagi kalangan intelektual luar sekalipun ya. gue agak sedikit bukan terganggu, agak sedikit kontra sama bilang nyamaratakan perang kecil atau perang besar itu. Karena kalau perang-perang yang kecil itu atau perang sama saudara, perang sama tetangga itu, menurut gua dari zaman awal manusia udah mulai hidup berkelompok itu ada terus ya. Kita nggak bisa, gua nggak tahu sejarahnya di Filipina atau di Thailand sedalam itu. Tapi gua tahu di kayak Kamboja atau yang paling advance misalnya di Eropa sekalipun kalau kita lihat sekarang yang perang-perang sama saudara gitu. Perang tuh lebih banyak terjadi sama orang atau sama tetangga daripada sama orang lain gitu. Nah, yang perang besar yang kita banyak masuk di sejarah itu perang besar yang perang sama orang lain kan, kalau invasi, kolonialisme atau yang sejak itu kan. Kalau misalnya Tergantung itu ya kacamatanya dah. Kalau kacamatanya kita menggunakan kacamata Indonesia yang terlalu luas, bahkan terlalu besar untuk negara-negara yang lebih kecil di Asia Tenggara, maka perang-perang Jawa itu menjadi perang sadis yang luar biasa besar, tetapi kacamata jadi mengecil karena kita pakainya zoom out ya, lensa zoom out. Begitu juga dengan perang Padri. Tetapi kalau kita zoom in sebelum Indonesia terjadi, itu perang yang luar biasa dahsyat karena beberapa kerajaan yang terlibat di perang Padri misalnya. Dan perang Jawa, gue pernah baca satu buku Nusantara buatan orang Belanda, bahasa Belanda tapi udah diterjemahkan di KPG. Nusantara judulnya, Bernard M. Vleke. Dia mengutip satu diarinya orang Belanda ketika hidup di perang Jawa. Peneliti Belanda itu menggambarkan orang Jawa yang sebelumnya sangat harmonis, menghargai satu sama lain, sangat terima dengan keadaan yang tetap miskin dalam penjajahan kolaboratif antara kerajaan Jawa dan penjajah, tiba-tiba digambarkan menjadi sangat brutal, haus darah dan lain-lain segalanya, sehingga waktu itu perang antar saudara sesama orang Jawa itu terjadi. Nah, itu 180 derajat digambarkan oleh Vleke dengan mengambil referensi orang Belanda yang hidup di tahun tersebut bahwa di zaman itu pan-Islamisme sebagai ideologi kemerdekaan sebuah bangsa menjadikan bangsa-bangsa tersebut bisa digerakkan 180 derajat pola pemikirannya gitu. Dalam arti ideologi ini sama persis dengan perang Padri tapi ya. Bang, itu kan lu ngomong kalau perangnya sudah terjadi kan. Perang itu pasti sadis lah. Perang itu kan bunuh-bunuhan. Kalau udah terjadi satu pihak dibunuh pasti pengen Gila, bales. poin gue adalah ini,
ketika satu bangsa sudah dimasukkan sebuah ideologi tertentu yang tepat, dia akan bisa menjadi bangsa yang lebih kuat gitu. Itu poin gua. Itu apa namanya, collective bravery atau ideologi? Ideologi. Karena Perang Padri dan Perang Jawa itu pure ideologi pan-Islamisme lagi ganas-ganasnya memperjuangkan banyak bangsa di dunia. That's not unique to us. ya, nah gue juga mau ngangkat, gue setuju nih sama Uda Alan. Kan gini, eh beberapa waktu yang lalu tuh beredar bahwa, tapi ini bukan klaimnya Mahfud MD aja, bahwa Indonesia adalah satu-satunya bangsa yang eh, memerdekakan dirinya sendiri gitu ya. Tapi kalau diangkat pada isu perang gitu, apakah apa namanya, banyak juga bangsa-bangsa yang memang berperang untuk mendapatkan kemerdekaannya, tapi akhirnya berakhir dengan dianugerahi kemerdekaan, bukan memenangkannya seperti kita. Atau mungkin ada cerita yang apa namanya, kalau kita mau telisik lebih lanjut, tahun 45 itu kan kita mau dikasih gitu ya, mau dikasih kemenangan, tapi yang kita lakukan adalah mengklaim kemenangan itu sendiri gitu. Nah, dari sisi ini mungkin tidak apa namanya, mungkin kita bukan bangsa yang lemah, tapi juga bangsa yang yang tadi yang sempat di apa di debat oleh Uda Alan, jangan-jangan kita bangsa yang cukup strategis pragmatis gitu dalam kondisi bahwa oh kita mau dikasih kemerdekaan, oh janganlah, Gue mendingan nggak sebut strategis pragmatis ya, karena gue Gak nggak cocok enggak, ngerti gue juga itu yang kalau apa nyebut disebut strategis strategis pragmatis. 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 Gue yang nyebut Pragmatis itu strategis terlalu pragmatis, lu yang nggak suka, lu nggak bilang membahas bangsa kita strategis. Jadi maksud gue gini, bangsa kita oke, bangsa kita tidak lemah dengan perang-perang yang ada gitu, tapi itu tidak menunjukkan bahwa bangsa lain juga lemah walaupun enggak. dia nggak dapat merdeka gitu kan, karena Gini, perang gue juga bandingin terjadi. dengan beberapa negara Asia Tenggara karena mereka rata-rata diberikan kemerdekaannya, coach. Dan kalau mau digambarkan secara Di seluruh dunia. karakteristik, jangan seluruh dunia dulu. Kita karena Asia Tenggara ini punya 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 karakteristik yang nerimo pada dasarnya sebagai negara subtropis gitu. Atau bahkan negara tropis yang sifatnya dari semua negara kepulauan ya, dari Aceh sampai negara Polinesia ke Hawaii sana, kita rata-rata punya perang antar pulau. Itu Jared Diamond juga menggambarkan bagaimana perang-perang di negara kepulauan, perang-perang kecil ya. Karena apa? Kita apa namanya? Konflik yang ditimbulkan tidak pernah semasal perang di Cina, di daratan Cina atau di Timur Tengah ataupun di daratan Eropa. Nah, cuman poin gua adalah kalau kita menggambarkan kemerdekaan itu adalah hasil perjuangan berdarah-darah, Indonesia itu masuknya bukan lebih ke strategis agresif, bukan strategis pragmatis. Strategis pragmatis itu Singapura, Malaysia, atau bahkan Thailand. Itu sama sekali dia nggak mau perang. Karena merasa tidak, satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak merasa pernah dijajah karena selalu ngasih upeti. Nah, kita ini terlalu apa ya? Sekarang Terlalu perang. kasar ya. Karena apa? Kenapa? Nah, tapi kenapa kita membedakan dengan negara-negara tersebut kita menjadi bangsa yang lebih kasar dalam memperjuangkan sesuatu? Karena kita ditindasnya terlalu berlebihan oleh negara-negara kolonial, bukan hanya Belanda. Karena apa? Banyak kekayaan yang luar biasa di pulau kita yang dieksploitasi berlebihan. Kalau kita tidak dieksploitasi berlebihan, mungkin kemerdekaan kita nggak beda jauh dengan perjuangan seperti di Malaysia, Singapura, ataupun di Thailand. Kita santai-santai aja Oke. bangsanya. Oke, kenapa hal itu tidak terjadi hari ini? Silahkan masing-masing berkomentar untuk apa namanya, untuk kita tutup ini. Kenapa hal itu tidak terjadi pada hari ini? Dulu kita sangat tersinggung karena terlalu dieksploitasi. Iya, kalau menurut gue emang pembukaan UUD 45 itu harus direvisi sih. Bahwa namanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan kecuali kita yang jajah. Merdeka 80 tahun. Bang Tovan, Gue Gua sebentar, karena Bang Tovan tadi ngasih poin yang menurut gue betul tapi sama nggak komplit juga menurut gue. Kalau misalnya dari dulu dijajah segitu hebatnya, I mean, iya, tapi kadang-kadang itu kalau dikaji, digali lebih dalam, itu kadang-kadang berkoalisi sama penguasa-penguasa lokal kan. betul. Jadi yang siapa yang menjajah sebenarnya prakteknya juga ada ekonya ke zaman sekarang gitu. Ada rente yang
terlihat menguntungkan, itu juga prakteknya nggak bisa dibilang beda sama zaman company, zaman VOC atau zaman terus kalau misalnya kita perang kemerdekaan itu hebat, menurut gua ya pasti hebat lah. Tapi bukan itu satu-satunya faktor yang dimana kita bisa merdeka. Karena periode itu 40-an sampai 50-an, 60-an itu periode dimana tumbuhnya satu konsep nation state, konsep baru negara itu kan. Karena sebelumnya belum ada kan konsep nation state itu. Dan salah satu yang buat itu ada, mungkin ada pergeseran values, dunia bergerak ke arah liberalisme itu kan, di mana ada human rights, orang harus dianggap equal, setara, di mana negara-negara yang pada dasarnya prinsipal atau negara-negara yang menginvasi atau melakukan praktek imperialisme itu, penduduk sendiri pun mulai komplain, kenapa kita mengeksploit negara lain dan membuat warga negara lain itu jadi kayak lebih rendah kastanya, lebih rendah value-nya, human rights-nya daripada kita. Dan itu yang membuat ada gerakan-gerakan yang membuat jadinya imperialisme atau kolonialisme itu jadi lemah sendiri internally kan. Sebelum 40-an itu kan nggak ada konsep nation states yang seperti sekarang ini gitu. Indonesia pun took advantage of that. Malaysia pun in a way dengan cara mereka sendiri juga took advantage of that, karena orang Inggris pun merasa udah nggak, kalau misalnya kita mau orang di Inggris sendiri, kalau kita mau bikin itu Malaysian itu atau Malaysia atau tanah itu jadi setara, infrastrukturnya, pendidikan orangnya sama negara di Inggris sendiri, ini terlalu mahal untuk di-maintain. Kita nggak bisa ini lepas lah. India itu juga terlalu mahal untuk di-maintain. Kalau misalnya masih di bawah British Empire atau British colonialism. So that's why I think it's not entirely karena, maksudnya gue nggak mau denigrate atau kurangin itu value dari perjuangan kemerdekaan itu, tapi itu bersamaan dengan waktu itu gitu. Betul. Ya. Oke. Ya. Gue tutup aja ya. Kalau dari sisi gue sebenarnya begini. Tadi kalau nggak salah udah Alan bilang bahwa 5 aspek ini masih, bahkan yang 6 itu masih ada lah eho-ehonya ya, gaung-gaungnya. Terus Bang Tovan tadi juga ngangkat apa namanya, kalau dulu kita bisa tersinggung dieksploitasi dan melakukan perjuangan memerdekakan diri kita dengan brutal. Dan gue sebenarnya setengah setuju sama Gus Emil, tapi bahwa kemerdekaan harus dihapuskan kecuali kalau kita yang jajah. Penjajahan harus dihapuskan kalau kecuali kita yang jajah. Namun menurut gue begini, menurut gue sebenarnya kita ngomong tentang manusia Indonesia saat ini bukan pada bahwa itu ada aspek itu buruk gitu ya. Tapi sebenarnya pertanyaannya 80 tahun ini kita masih punya 20 tahun lagi, mau kemana gitu. Itu yang lebih pentingnya, dan Kenapa emang? nggak usah dijawab 100 tahun karena kita bubar. gimana? 20 tahun lagi kita bubar. Jangan gitu dong. Enggak, makanya itu maksudnya gini, seperti biasa kan nggak harus disimpulkan. 20 tahun lagi kita mau kemana? Mau bubar? Indonesia Mau emas kan? bersatu? Kenapa? Indonesia emas. Ya mau jadi Indonesia emas, Indonesia cemas, lo yang jawab pemirsa. Jadi nggak usah disimpulkan, lo aja yang nyimpulin, lo yang jawab. Sampai di sini, sampai jumpa di episode mendatang. Bye everyone. Merdeka, Terima kasih. merdeka dulu dong. Merdeka. Merdeka.